Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, hari ini apa sih yang kita pelajarin? Nah, hari ini yang kita pelajarin itu adalah apa itu kecerdasan keuangan guys. Nah, kecerdasan keuangan itu menurut gue baca buku ini dari Financial IQ ya, IQ finansial, kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Robert Kiyosaki. Jadi gue belajar, guru besar gue adalah Robert Kiyosaki. Itu juga gue mau bagiin kepada teman-teman. Kalau misalnya kalau lu itu belajar tentang keuangan dan ikut seminar Robert Kiyosaki itu mahal banget guys. Nah, oleh sebab itu gue ingin mengajarkan teman-teman secara gratis di sosial media ya. Tapi gue nggak ngajarin banyak hal gitu. Jadi Robert Kiyosaki itu waktu umur 5 tahun itu dilarikan ke rumah sakit untuk segera menjalani pembedahan. Belakangan saya tahu bahwa saya mengalami infeksi serius di telinga. Nah, komplikasi dari cacar air. Walaupun pengalaman itu menakutkan, saya mengingat kenangan menyenangkan tentang ayah saya, adik laki-laki, dan kedua saudara perempuan saya yang berdiri di rumput di luar jendela rumah sakit, melambai-lambaikan ke arah saya saat saya berbaring di ranjang menjalani proses pemulihan. Ibu saya tidak datang, dia ada di rumah, tergolek di tempat tidur, berjuang menghadapi penyakit lemah jantung. Jadi dalam setahun itu adik laki-laki saya dibawakan ke rumah sakit karena jatuh dari balkon. Jadi dia nih Robert Kiyosaki nih dulu di masa kecilnya pernah sakit karena beberapa penyakit, tapi karena keuangan jadi membuatnya tuh susah gitu ya. Jadi utang pengobatannya juga menumpuk. Waktu itu juga ayahnya adalah mahasiswa pasca sarjana universitas di Hawaii. Dia murid cemerlang. Jadi ayahnya itu orang pinter gitu. Nah, meraih gelar sarjananya dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau menurut gua, kalau orang bisa sarjana dalam waktu 2 tahun itu udah pinter banget, guys. Ya, pinter sih. Jadi dia memiliki impian menjadi dosen. Sekarang dengan keluarga beranggotakan 6 orang, hipotek dan tagihan besar biaya pengobatan yang harus dibayar. Dia melepas impiannya serta menerima pekerjaan sebagai asisten pengawas di sekolah di kota kecil. Untuk bisa memindahkan keluarganya dari satu pulau ke pulau lain saja, dia harus meminjam uang dari ayahnya. Masa-masa itu sangat berat baginya dan bagi keluarga kami. Walaupun dia akhirnya mencapai kesuksesan profesional yang besar dan dianugerahi gelar dokter. Jadi dokter. Saya menduga impian menjadi dosen yang tidak tercapai menghantui ayah saya sampai saat terakhirnya. Dia sering berkata, kalau kalian anak-anak sudah keluar dari rumah, ayah akan kembali ke sekolah dan melakukan apa yang ayah cintai, mengajar katanya. Nah, namun alih-alih mengajar, ia akhirnya menjadi pengawas pendidikan untuk negara bagian Hawaii, sebuah pos administrasi, kemudian ikut pemilihan gubernur dan kalah. Jadi pada usia 50 tahun dia tiba-tiba menjadi pengangguran. Tak lama setelah pemilihan, ibu saya meninggal pada usia 48 tahun karena jantungnya yang lemah. Ayah saya tidak pernah pulih dari kehilangan itu. Sekali lagi masalah uang menumpuk. Karena tidak punya pekerjaan, dia memutuskan untuk menarik dana pensiun dan menginvestasikan di waralaba es krim nasional. Dia kehilangan semua uangnya. Jadi dia punya ayah, dia tuh udah mengumpulkan uang dari kapan ya, dari muda dia udah ngumpulin duit gitu kan. Dan akhirnya dia pakai uang pensiun itu untuk bisnis es krim ya. Ketika memakai akhirnya dia bangkrut dan kehilangan semua uangnya. Nah, padahal bisnis es krim ini udah profesional. Jadi bisnis es krim yang dia beli franchise ya. Jadi orang beli franchise juga belum tentu bisa sukses, guys. Gitu. Jadi orang beli franchise itu juga belum tentu bisa sukses. Nah, bisnis kemarin tuh ada pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Dari teman-teman, "Bang, bisnis apa nih yang cocok ketika pandemi Covid?" gitu ya. Itu pertanyaan yang menurut gua sih lucu gitu ya. Bisnis apa yang bagus ketika Covid gini gitu ya. Orang kan mencari solusi, sebenarnya itu bukan solusi. Semua bisnis itu bagus, cuman lu harus memindahkan
Dulu itu kan kalau misalnya bisnis itu kan physical ekonomi. Physical ekonomi itu adalah orang ketemu fisik. Dan akhirnya dia ada transaksi. Nah, itu namanya physical ekonomi. Nah, sekarang itu beralih ke virtual ekonomi, di mana karena pandemi Covid dan lain-lain yang membuat kita tuh jadi virtual ekonomi. Nah, cara bisnisnya itu udah tetap aja nggak apa-apa, cuman caranya yang didesain ulang, ya. Buat teman-teman, caranya harus didesain ulang. Yang dulunya physical ekonomi harus didesain ulang menjadi virtual ekonomi. Nah, lu caranya gimana? Lu bisa langsung konsultasi sama gua di grup ya, Telegram. Lu bisa langsung masuk ke Telegram channel gua di situ. Nanti beberapa pertanyaan gue akan jawab gimana caranya untuk memindahkan market yang dasarnya yang awalnya itu adalah physical ekonomi, kamu beralih ke digital ekonomi, virtual ekonomi. Oke? Nah, jadi banyak orang itu sebenarnya tidak ada cukup uang sepanjang kehidupan, ya. Orang itu bermasalah dengan uang, guys. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dihasilkan. Dia selalu bermasalah tidak ada cukup uang. Jadi pernah nggak sih lu, masalah keuangan tuh sebenarnya hal yang fatal, guys. Semua orang di dunia ini, orang Indonesia, bahkan teman-teman kita ya, lu semua yang lagi nonton video ini gitu ya, pasti ada yang namanya masalah keuangan. Ketidakmampuannya memecahkan masalah itu membuat kita semakin menderita sampai akhir hayat gitu ya. Tragisnya banyak orang tuh merasa tidak mampu secara profesional pun maupun sebagai seorang pekerja. Jadi bahkan seorang profesional pun dia tidak mampu menyelesaikan masalah keuangannya, guys. Coba deh, lu walaupun udah gajinya 10 juta, walaupun gajinya 20 juta, 50 juta, 100 juta, selalu ada masalah tentang keuangan. Ya, buat teman-teman ya. Buat teman-teman nih. Contoh misalnya lu gaji 100 juta. Gaji 100 juta. Terus ya karena gajinya 100 juta, terus lu beli kredit beli kredit rumah atau kredit mobil mewah dan lain-lain, malah nambah permasalahannya. Pendapatan 100 juta, pengeluarannya 90 juta, sama aja nabung 10 juta gitu. Nah, terus gimana tuh solusinya? Dan ini yang kita bahas sekarang, guys. Jadi masalah keuangan itu benar-benar menjadi pandemik saat ini, ya. Jadi bukan masalah Covid lagi, masalah keuangan sekarang. IQ keuangan teman-teman harus dibenerin. Karena banyak orang tuh yang berasal dari akademis, dia melakukan hal yang terbaik untuk menyingkirkan masalah keuangannya. Jadi kalau menurut gua banyak orang-orang akademis itu merasa keuangan tidak penting kayak gitu. Keuangan tidak penting. Ya lebih penting akademis, lebih penting kuliah, lebih penting apalah gitu ya. Kenapa banyak sekolahan-sekolahan itu tidak mengajarkan tentang keuangan? Itu kan tanda tanya besar gitu ya. Ya kan? Banyak orang yang gajinya semakin besar justru semakin terjepit di dalam hutang kayak gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Jadi banyak orang tuh bekerja sekeras mungkin mengatakan bahwa uang itu bukan permasalahannya kayak gitu. Bahkan bila uang menjadi masalah, seringkali menentukan cara hidup melakukan sesuatu, diam-diam memburuk. Ya, ini walaupun cerdas dia tidak pernah mencela. Jadi banyak orang pekerja yang saat ini terjadi adalah ketika kita dalam keadaan darurat keuangan, misalnya terjerat dalam hutang. Ini kan terjadi nih. Gua ngerasain nabung terus dijalanin bisnis, modal sama dengan tabungan plus utang. Bodohnya saya terlalu percaya sama sahabat. Nah, itu. Jadi di dalam bisnis itu, Bang,
Ya, dalam bisnis itu adalah eh, tidak boleh menggabungkan antara pertemanan dan apa ya, bisnis gitu ya. Atau di dalam perusahaan itu ada keluarga gitu ya. Pasti nanti kalau misalnya ada saudara di dalam bisnis itu, ada saudara apa segala macam, itu lebih riskan gitu ya. Pengalaman gue kemarin adalah ketika gue ada beberapa teman tuh kongsian, ayo bro, ajak kongsian dia perusahaan bareng, masuk saham, PT dan sebagainya. Dia itu menaruh banyak banyak nama keluarganya di situ, gitu ya, menaruh banyak nama keluarganya di situ. Jadi semakin wah ini kayaknya susah bro, akhirnya gue memutuskan untuk tidak join kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk tidak bekerja sama. Ya udah, karena soalnya terlalu banyak saudara, jadi bingung nanti pasti. Fatal, modal hilang, harus bayar utang, makanya gue putusin usia 30 mending merit. Iya, kalau cewek mah enak tinggal merit. Aduh, ya kayak gitu. Jadi buat temen-temen, gua apa namanya ya, gua cuman menyarankan tentang gimana caranya lo bisa manajemen keuangan dengan baik guys ya, manajemen keuangan paling penting. Jadi tuh masalah-masalah orang kaya sama masalah-masalah orang miskin itu ada, setiap tempat tuh ada masalahnya. Orang miskin juga punya masalah, orang kaya juga punya masalah. Jadi gue akan menyebutkan beberapa masalah orang miskin dulu nih. Nah, orang miskin itu menengah ke bawah itu kebanyakan mereka yang pertama adalah tidak cukup uang. Banyak kendala orang miskin, masalahnya adalah mereka kekurangan uang terus buat biaya hidup gitu ya, buat biaya anak sekolah, terus buat apa lagi ya, ya buat les anak, terus apa sih, buat banyak hal lah, kredit pas-pasan gitu ya, hutang tambah banyak kayak gitu. Itu yang terjadi masalahnya. Yang kedua adalah menggunakan kartu kredit untuk mencukupi kebutuhan harian, kebutuhan bulanan mereka. Jadi mereka menggunakan hutang untuk kebutuhan harian. Itu sangat disalahkan. Nah, kebanyakan orang, bahkan ada orang menutup hutangnya dengan hutang lagi. Gitu ya. Banyak apa ya? Banyak orang tuh yang menutupi hutangnya dengan hutang lagi. Menutupi hutang kartu kredit dengan memasukkan KPR lagi, tapi tetap dia berhutang lagi. Susah, jadi ya terjerat dalam hutang gitu. Yang ketiga adalah orang yang nggak ada duit. Itu orang miskin yang menengah ke bawah itu selalu gaya hidupnya naik terus setiap tahun ya, setiap tahun itu ininya naik terus, gaya hidupnya selalu naik guys. Jadi selalu naik, gaya hidup mereka tuh selalu naik. Terus selanjutnya bayar pajak juga mereka lebih besar daripada pendapatan. Mereka tuh orang menengah ke bawah, jangan disebut miskin ya. Kalau gue bilang menengah ke bawah itu adalah dia membayar pajak terlalu besar daripada yang dia dapatkan. Contoh di Indonesia aja bayar pajak sudah dipotong 10%. Kalau orang kaya itu bisa secara legal itu membayar pajak lebih sedikit daripada yang didapatkannya mereka. Betul, coba deh. Itu yang gue lakuin. Jadi gue membayar lebih sedikit secara legal daripada pendapatan yang gue dapat. Itu ada caranya. Ya. Selanjutnya adalah takut kalau ada keadaan darurat. Nah, banyak orang menengah ke bawah itu paling takut ketika ada yang sakit. Makanya sekarang kita dibantu dengan BPJS oleh pemerintah. Jadi berterima kasih banget sama Pak Jokowi karena sudah memberikan fasilitas BPJS. Nah, fasilitas BPJS nih lo bisa meringankan. Nah, sekarang udah agak mendingan ya karena untuk keadaan darurat. Nah, tapi kebanyakan orang menengah ke bawah itu tidak sadar, tidak menyadari kalau misalnya asuransi itu dibutuhkan. Ya, jadi banyak orang sekarang itu
tidak menyadari kalau asuransi itu penting banget guys. Jadi penting banget. Terus yang keenam adalah nasihat keuangan yang buruk gitu ya. Nasihat keuangan tuh kalau menurut gue tuh cara mereka berpikir tentang keuangan tuh buruk, karena mereka merasa belajar keuangan tuh nggak penting gitu ya, karena nggak pernah diajarin di dalam sekolah kayak gitu. Yang terakhir adalah orang miskin tidak cukup punya uang pensiun. Banyak yang kita lihat sekarang ini yang umur 60-an, 50-an tahun itu mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk pensiun. Jadi buat teman-teman ini hati-hati banget. Sekarang mumpung generasi milenial dan generasi Z ini harus diperhatikan tentang uang pensiun. Karena ketika nanti kita kerja di udah tidak bekerja di umur 50 tahun, itu jadi sangat berkendala besar loh buat hidup kita. Kayak gitu. Serius, ini gue sangat serius buat teman-teman nih. Ya, buat teman-teman sangat serius tentang manajemen keuangan. Jangan sampai ketika lu nanti pensiun, kalau misalnya anaknya sukses gitu ya. Kalau anaknya nggak sukses malah menggerogoti harta lu biar cepat mati, akhirnya lu nya membagi-bagi harta warisan gitu. Itu juga ada kendala lagi, ada masalah lagi. Jadi banyak orang menengah ke bawah, orang miskin itu tidak cukup mempunyai dana pensiun. Jadi gue saranin lu harus berpikir dari sekarang untuk memiliki dana pensiun guys. Nah, masalahnya sekarang ada di kita tadi kan masalah orang miskin gitu ya. Sekarang masalah orang kaya tuh apa aja gitu kan. Masalah orang kaya juga punya. Ya. Masalah orang kaya juga punya. Jadi masalah orang kaya itu punya terlalu banyak uang. Nah, terkadang nih kita punya terlalu banyak uang itu jadi susah menemukan orang yang tulus dan orang yang modus gitu ya. Orang kaya itu mereka nggak mau berteman sama orang lain itu karena dia takut gitu ya. Ya, karena dia takut sebenarnya menemukan orang-orang yang tidak tulus gitu kan. Jadi mereka juga harus perlu mengamankan uang mereka dan investasi mereka. Jadi mengamankan, contoh gini, mereka tuh sampai beli berangkas gede, taruh rumah. Kenapa orang kaya taruh rumah ada berangkasnya? Supaya tidak ada maling. Bahkan rampok juga sekarang pinter-pinter ngambil uang bisa di dalam rumah gitu kan. Itu yang sering terjadi, orang kaya terus dirampok rumahnya. Makanya mereka memilih untuk taruh uangnya tuh di bank supaya lebih aman. Ya. Jadi masalah orang kaya ini justru mereka ketika punya rumah gede, mereka takut duitnya nih dicuri sama orang atau gimana. Banyak orang yang pengen ngambil uang mereka. Mereka juga tidak tahu apakah orang menyukai mereka atau uang mereka. Jadi mereka tuh nggak tahu membedakan antara orang lain ketika dekat mereka itu, nih orang suka gua atau uangnya gua gitu ya. Contoh misalnya ada salah satu cowok orang kaya gitu ya. Cowok kaya terus dideketin sama cewek gitu ya. Mereka bingung ini dia suka gua atau duit gua. Itu yang sering terjadi. Jadi masalah problem orang kaya juga punya gitu. Nah, masalah orang kaya juga harus perlu nasihat keuangan yang lebih cerdas. Jadi nasihat keuangan tuh harus lebih cerdas juga. Sebentar ya, punya bisnis passive income. Kalau passive income kan dari properti. Ya properti sama jualan. Aku ada toko baju juga. Ya udah dikerjain sama anak-anak. Jadi itu yang passive income dari ruko, rumah yang dikontrakan. Jadi dikontrakin sambil dijual. Ini pernah gue sampein kepada teman-teman. Jadi gue beli rumah patungan sama teman-teman juga, karena perusahaan ini kan kita patungan bersama, jadi semuanya pakai nama perusahaan. Karena kalau misalnya pakai PT itu enaknya adalah hartanya terpisah, jadi harta perusahaan sama harta kita tuh terpisah. Jadi kalau misalnya gua properti itu memilih untuk harta perusahaan karena bayar pajaknya bisa lebih ringan, ya bayar pajaknya bisa lebih ringan kalau pakai PT. Nah, kalau misalnya passive income itu ya dari hasil beli terus gue jual kan, itu kan bonusnya lah, jual dapat profit. Tapi dari sisi passive income-nya itu dari disewain. Jadi ada ruko, rumah,
Terus juga apalagi ya, ya rumah sih di daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, terus Gresik juga ada. Nah, kalau kecuali tanah, kalau tanah kita nggak bisa disewain. Paling ada di Gresik, depannya Giant. Itu kan ada toko-toko, itu aset aset apa namanya, timnya gua kayak gitu. Di dalam satu perusahaan itu. Jadi ya mereka bayar sewa kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi masalah orang kaya adalah mereka juga sulit membesarkan anak yang manja. Jadi kebanyakan orang kaya juga punya masalah, yaitu anaknya tuh pada manja-manja, guys. Gua pernah dulu jadi pelatih badminton ya. Pernah jadi pelatih badminton. Itu anaknya mereka tuh sumpah manja-manja banget. Jadi memerlukan pelatih yang benar-benar bisa mengerti kayak gitu. Ya, bisa mengerti tentang gimana caranya menangani anak manja. Mereka juga pasti kendalanya di anak-anak mereka, karena anak-anak mereka yang generasi Z sekarang itu juga pada manja-manja, pada nggak mau kerja keras, males-malesan gitu. Itu permasalahan utama juga bagi orang kaya. Jadi banyak teman-temanku yang dia konsultasi, banyak teman-teman bisnis yang konsultasi, bro, gue nih punya anak kok manja banget, ini caranya gimana? Ya gue kasih tahu harusnya kayak gini kok, kayak gini, lu giniin, kayak gitu. Banyak orang yang konsultasi kepada gue kayak gitu. Nah, selanjutnya ada merencanakan surat wasiat. Nah, kebanyakan nih orang kaya itu apa ya, menentukan surat wasiat itu paling susah. Karena mereka ketika kaya itu anak-anaknya mereka itu kepengen cepet-cepet mati nih bapaknya nih. Pengen cepet-cepet mati supaya harta warisan bisa dibagi. Ya kan susah juga. Ya, orang kaya ini punya masalah itu sebenarnya semakin banyak duit, semakin besar permasalahannya. Jadi uang kekayaan tidak membuat orang tuh lepas dari masalah. Setiap keadaan itu masalahnya berbeda-beda. Jadi teman-teman harus tahu. Selanjutnya adalah pajak pemerintah yang berlebih. Jadi orang kaya juga harus bisa bayar pajak karena mereka lebih-lebih gitu. Banyak bayar pajak mereka kan semakin kaya, seperti kemarin kita lihat Indra Ken, terus juga siapa namanya Raffi Ahmad, selebgram lain lah, artis-artis contohnya yang lagi terkenal, yang lagi booming, itu mereka bayar pajak mahal sampai miliaran. Kemarin kan kedengar gue lihat sampai miliaran gitu ya, karena yang dia dapat adalah pendapatan. Nah kalau pendapatan itu bayar pajaknya lebih besar, pendapatan, makanya pajak pendapatan. Nah, ada beberapa skema sebenarnya bayar pajak bisa lebih ringan, itu mendingan konsultasi sama konsultan pajak gitu ya. Kalau ketika lu kaya, lu harus konsultasi sama konsultan pajak. Kenapa? Pengusaha-pengusaha seperti pengusaha jarum, mereka mempunyai namanya yayasan, mempunyai namanya foundation. Ya mereka uangnya masuk ke situ untuk promosi, daripada buat bayar pajak mendingan promosi. Tapi itu legal. Lu kalau nggak mau bayar pajak, lu sedekah gitu ya, ke musik promosi segala macam lah, supaya muter nih keuangan. Nah berpikir kan, daripada gue bayar pajak efeknya nggak nyata, mendingan uang gue sisihkan ke yayasan dan lain-lain kayak gitu. Jadi orang kaya sebenarnya dilindungin kekayaannya. Bedanya orang kaya sama miskin ini kalau menurut gue ya, kalau orang miskin itu bayar pajak dulu, baru misalnya 100% nih 10 juta. Ya, 10 juta gajinya kita, pendapatan kita. Nah, itu dipotong dulu pajak 10%, baru 9 jutanya masuk rekening. Jadi bayar pajak dulu baru masuk. Nah, kalau orang kaya itu dipakai dulu. Ini dipakai buat yayasan, ini dipakai ini laporan gini, keuntungan bersih baru yang dilaporin. Nah, keuntungan bersih baru dilaporin kayak gitu, guys. Ya itu perbedaannya. Nah selanjutnya adalah banyak orang tuh mengalami masalah uang ini seumur hidup gitu ya. Tak peduli seberapa banyak uang yang dihasilkan. Yang menjadi masalah adalah tidak cukup banyak uang. Nah banyak orang itu ada orang kaya itu juga punya masalah keuangan. Masalahnya adalah terlalu banyak uang gitu loh. Masalahnya yang mana kamu inginkan. Nah pasien kamu kepengen masalahnya itu adalah kebanyakan duit nih. Wah gaya banget nih. Pagi bro,
Bro Father. Ya, selamat pagi Bro Father. Ya, mungkin langsung buat teman-teman, ini ada pertanyaan juga di mana dah? Waduh, udah gue tutup. Di Telegram juga ada beberapa pertanyaan, cuman belum bisa gue jawab karena gue lagi fokus online aja. Nah, sebenarnya solusi menyedihkan untuk masalah uang. Jadi banyak orang tuh yang gue rasa hidupnya menyedihkan karena dia mendapatkan solusi yang salah gitu. Jadi belajar pada usia belia bahwa kita semua punya masalah keuangan. Tidak peduli seberapa kaya atau seberapa miskin apapun kita, adalah hal yang paling penting buat gua ya. Banyak orang tuh meyakinin bahwa kalau mereka punya banyak uang, masalah mereka akan berakhir. Mereka tidak menyangka bahwa punya banyak uang justru menimbulkan lebih banyak masalah uang. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan berpikir ketika kita punya duit banyak itu masalah berhenti. Oh cewek gue setia, contoh dalam romansa ya. Gua deketin cewek nggak mau karena gue miskin. Benar nggak? Gue bekerja keras untuk mendapatkan duit sampai gue kaya. Ketika gue kaya, masalah nggak selesai. Si cewek ini jadi suka guanya atau uang gue gitu. Jangan-jangan dia suka lebih cinta uang gue daripada guanya kayak gitu. Itu problem apa ya? Maju kena mundur kena gitu guys. Nah, yang paling penting adalah di sini adalah kecerdasan keuangan. Nah, itu yang paling penting nih. Jadi konten gue adalah hari ini adalah gimana, kita balik lagi ya, kontennya adalah tadi apa itu kecerdasan keuangan. Nah, lu harus tahu semua. Jadi salah satu, ada beberapa contoh ya, contoh ada iklan gitu ya. Iklan dia tuh seorang rapper itu menari di atas perempuan cantik bermake Bentley dan Ferrari serta mansion. Jadi di luar apa, kayak iklan dia tuh punya rapper itu punya cewek banyak gitu ya, video shooting, terus punya pakai mobil Ferrari, rumah gedong gitu kan, rumah gede gitu ya. Terus iklan itu mati gelap dan akhirnya 15 kemudian gitu ya. Adegan selanjutnya adalah si rapper itu duduk di jalan setapak di depan mansion luar biasa dengan kepala tertanduk di tangan gini kan, sambil sampingnya tanda bertuliskan disita. Suara narator terdengar, kehidupan bergulir dengan cepat. Kami ada untuk membantu Anda. Jadi di luar negeri sana itu sebenarnya ada konsultan pribadi untuk masalah keuangan. Ya. Jadi masalah keuangan mereka. Setiap profesional, seorang artis, apa segala macam, mereka selalu terkendala dengan keuangan. Jadi buat teman-teman, mereka punya hari ini dia punya mobil banyak gitu ya. Mobil banyak, mobil Ferrari dan segala macam. Tapi ketika tidak produktif lagi, tidak terkenal lagi, terus siapa yang bayarin gaya hidup mereka? Lama-lama mereka jual yang namanya mobil, jual yang namanya Ferrari, apa namanya Harley, semuanya dijual semua untuk biaya hidup. Dan akhirnya dia juga kehilangan semua uangnya gitu. Jadi miskin lagi. Jadi makanya bergulir dengan cepat. Jadi jangan sampai buat teman-teman ketika kamu udah kerja keras mencari kesuksesan, ketika sukses dan akhirnya jatuh lagi. Nggak mau kan? Kalau misalnya lu nggak mau terjadi hal begitu, lebih baik gua saranin lu konsultasi aja kepada konsultan keuangan. Nah, selanjutnya adalah jadi ada juga beberapa atlet profesional muda yang ditinggal di mansion juga pada masa jayanya, kemudian hidup di bawah jembatan pada masa kemasan berakhir. Atau bintang rock muda yang menjadi multi jutawan pada usia 20-an lalu harus mencari pekerjaan ketika umur 30-an gitu ya. Atau rapper yang menjajakan jasa keuangan kemudian dia menggunakan saat kekayaannya habis. Uang tidak memecahkan masalah keuangan Anda. Itu sebabnya memberi orang uang tidak memecahkan masalah uang mereka. Jadi uang itu sebenarnya bukan pemecah masalah sebenarnya. Ketika kita memberikan uang kepada orang miskin gitu ya. Kita nih pemulung, kita kasih uang. Sebenarnya
sebenarnya itu tidak memecahkan masalah mereka. Kita memberikan uang kepada orang yang di bawah kita itu tidak memecahkan masalah mereka. Justru mereka, ngapain gua kerja, mendingan gua jadi orang minta-minta gitu. Orang minta-minta bisa dikasih 10.000, 5.000 tanpa kerja, cuman tangannya di bawah gini minta-minta, dapat duit banyak. Ya enggak? Jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi pada tahun sekitar sejak zaman depresi besar pada tahun 96, pemerintah menjamin kesediaan uang bagi penduduk miskin. Nah, terlepas dari keadaan orang tersebut, yang harus kamu lakukan hanya memenuhi syarat untuk dianggap miskin, supaya bisa menerima cek pemerintah. Terus-menerus, kalau kamu menunjukkan inisiatif, memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghasilan berlebih, persyaratan yang dianggap miskin, pemerintah berhenti tunjangannya. Jadi kalau di Amerika tersendiri itu kalau misalnya mereka ingin mendapatkan uang dari pemerintah, cek dari pemerintah, mereka harus di bawah pendapatan misalnya $1.000 gitu ya. Kalau di atas $1.000 ya mereka nggak dapat duit lagi. Nah, sistem itulah yang membuat banyak orang-orang miskin tuh nggak mau kerja. Ya udahlah, kalau gua kerja malah nggak dapat santunan, malah nggak dapatnya sedikit. Tapi ketika gue nggak kerja, tidur, rebahan, gue malah dapat banyak. Itu yang terjadi di dalam sistem pengajaran kita. Ya banyak sarjana-sarjana muda. Mereka itu memilih untuk rebahan di kamar aja daripada untuk kerja atau merantau keluar. Beda ketika di zaman dulu 10 tahun yang lalu ya, di zaman-zaman gua, di belakang gua, itu orang daripada rebahan di rumah nyusahin nggak menghasilkan, dia malu gitu, bahan omongan tetangga gitu. Lebih baik gua merantau cari duit daripada gua makan duit orang tua. Tapi di zaman sekarang ini kebalik. Orang-orang yang udah kuliah tinggi-tinggi kebanyakan tuh mereka rebahan di rumah gitu ya. Ya ngapain gua kerja di rumah, gua dikasih makan sama ibu gua, dikasih uang jajan gitu ya. Ya gue sampingan aja. Jadi mereka tidak bertanggung jawab sama hidupnya sendiri. Itu yang sering terjadi. Dan sebenarnya sebenarnya orang tua juga harus tahu kalau misalnya itu sebenarnya bom waktu. Bom waktunya dalam arti ketika orang tuanya udah nggak ada, mereka tuh jadi nggak mandiri gitu guys. Itu yang terjadi guys, ya. Jadi kerja keras, menurut gue juga itu kan tadi problem tentang kita memberikan uang. Ya kita nih sebagai orang tua gitu ya, memberikan anak uang sampai dia kuliah, dia bukannya kerja, dia milih-milih kerjaan. Dia kalau nggak mau, kalau misalnya kerjaan gajinya kecil, misalnya, kayak kemarin tuh gue pernah dengar gaji, gue lulusan UI gitu ya, gue gaji cuma 8 juta apa-apaan gitu. Anjir, dalam hati gue, kenapa lo nggak kerja dulu gitu? Lo nggak kerja dulu, lo coba cari duit. Gue lebih baik tidur di rumah daripada gue digaji 8 juta. Wow. Anjir, gue tuh kok bisa gitu ya, anak muda sekarang mikirnya kayak gitu. Harusnya lebih baik ya udah buat batu loncatan, lu coba deh lu coba kerja dulu, kerja seadanya, gaji 2 juta 3 juta udahlah kerja. Lu lebih bangga dapat duit dari hasil keringat lu daripada lu jadi kaum rebahan di rumah, makan dari orang tua segala macam. Orang tua udah, gue pernah punya teman beneran, jadi kerjanya setiap hari itu Mobile Legend guys. Dia dari pagi sampai pagi lagi main game, kecanduan game, ya kan. Badannya kurus gitu ya, minum kopi doang, nggak pernah makan gitu, rokokan kopi gitu kan. Dan akhirnya setiap hari main game, ya nggak ada pacar, ya main game terus. Orang tuanya ngasih gitu ya, ya ngapain gua kerja, kan permasalahannya sistemnya dibuat kayak gini. Ngapain gua kerja, gua nggak kerja aja gua dikasih makan sama orang tua gua juga masih bisa tidur, bisa beli ini beli itu. Kalau gue kerja terus gue merantau, gue malah kerja keras malah nggak dapet duit. Nah, itu sistem-sistem itu yang harus kita musnahkan di Indonesia ini, plus 62.
entah itu pekerjaan maupun kita mendidik anak gitu ya. Gue juga punya anak, akhirnya gue kalau istri gue tuh bilang nggak boleh, anak itu nggak boleh dikerasin apa segala macem gitu ya. Gue selalu tegas sama anak gue, kalau misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh dimanjain, nggak boleh ini. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti di masa tuanya dia menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kayak gitu guys. Ya, jadi paham ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi sistem ini menciptakan makin banyaknya orang miskin. Jadi ketika lu memberikan uang kepada orang, bukan skill, itu membuat bertambahnya banyak orang miskin di dunia ini. Ya. Misalnya contoh, pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Ketika pandemi kayak gini, memang itu solusi jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang itu ya udahlah, daripada gua kerja mendingan gua rebahan aja di rumah gitu ya. Karena gua apalagi dalam sistem pekerjaan juga sama. Kita kerja keras gajinya sama, nggak kerja keras gajinya sama. Itu yang terjadi guys. Jadi gue juga punya teman kerabat dulu di kerjaan gue di klub, salah satu klub di Surabaya. Itu pelatihnya ngomong, kalau misalnya ngapain gue kerja keras, ngapain gue buat juara anak-anak, gue dapat juara aja, anak-anak juara aja gue gajinya sama, mendingan gue malas sama kerja sama, mendingan gue ngelatih santai-santai. Itu yang harus kita sebagai CEO, sebagai owner, sebagai direktur itu harus kasih lebih kepada mereka yang inisiatif gitu ya. Jadi di zaman sekarang itu di zaman sekarang ini adalah membuat kemudahan kepada orang-orang malas dan memberi hukuman kepada orang-orang yang pekerja keras. Jadi banyak orang tuh pekerja, harusnya bosnya harusnya ngerti, ini orang yang bekerja keras nih, ini harus dikasih bonus. Ini orang yang males ya udah ganti kayak gitu. Itu yang harus kita lakukan supaya perusahaan kita itu berkembang. Itu juga harus kecerdasan, ya skill juga sih, harus dibedakan juga. Assalamualaikum bang, siap, waalaikumsalam. Jadi tanya-tanya ya sambil gua ngajar ya. Jadi gua sekarang coach. Ini mungkin gua ngajar sampai jam 1 karena setelah itu gua ada ketemu klien ya. Pagi gini emang gua isi untuk buka kelas, dan abis itu karena gua mau kerja abis itu ya. Jadi buat teman-teman mau tanya, lu bisa langsung ke sini, atau nanti lu gabung join di Telegram gua ya. Di Telegram gua tuh ada di profil, lu tinggal klik aja masuk ke Telegram. Boleh kepo-kepo nggak bang? Ya tergantung. Oke ya, gue lanjut ya. Jadi kerja keras juga tidak memecahkan masalah. Nah, gimana ada yang tanya nih, bang kalau misalnya kerja keras itu gimana bang, pekerja keras gitu ya. Sebenarnya pekerja keras juga tidak memecahkan masalah keuangan. Dunia penuh dengan para pekerja keras. Jadi yang tidak punya banyak uang semakin pekerja keras yang tidak punya banyak uang. Jadi orang pekerja keras itu tidak punya cukup banyak uang. Jadi bukti nyata pekerja keras mereka adalah pekerja keras yang menghasilkan uang tetapi semakin terjerat di dalam hutang. Nah, orang-orang pekerja keras dia mendapatkan uang lebih. Pekerja keras ini bagus. Mereka bahkan bisa mendapatkan uang lebih banyak. Tapi anehnya, mereka itu selalu terjerat di dalam hutang, seperti hutang kartu kredit, hutang KPR bank, gitu ya. Mereka kerja keras dan akhirnya ketika mereka kerja keras semakin mendapatkan uang banyak, semakin mereka terjerat di dalam hutang. Contoh misalnya, yang biasanya karyawan biasa naik manajer, ya kan? Manajer bilang, masa seorang manajer naik motor, akhirnya dia kredit mobil tuh. Ya kan, kredit mobil hutangnya tambah banyak, terus kartu kreditnya buat gaya hidup. Masa seorang manajer makannya di warung pinggir jalan? Salam kenal dari Jambi, siap. Masa seorang manajer harus makan di pinggir jalan? Akhirnya dia lebih memilih makan di restoran. Lu tahu kan harga restoran? Sama aja hidup kayak gitu.
Kalau misalnya lu guys dari karyawan biasa terus lu naik ke manajer, seharusnya tidak merubah gaya hidup lu, tapi meningkatkan produktivitas aja supaya uangnya bertambah. Nggak usah gaya-gayaan untuk ngikutin gaya hidup orang kaya gitu ya. Malu masa manajer makannya di pinggir jalan? Nggak apa-apa, gua aja makan itu di pinggir jalan, murah-murah gitu ya, 10.000 loh gua beli. Gua suka makanan murah-murah, kecuali ada ketemu klien worth it lah gua makan di tempat mewah kayak gitu. Jadi jangan termakan dengan omongan orang gitu guys. Nah, jadi gimana cara apa pendidikan memecahkan masalah gitu ya? Pendidikan misalnya lu sarjana, pinter di dunia ekonomi, manajemen dan lain-lain. Nah, apa pendidikan itu bisa menyelesaikan masalah keuangan? Pak, saya malah gak kerja. Iya. Asli mana bang? Saya dari Magelang, Jawa Tengah. Tahu kan? Oh Magelang kurang lebih tahu lah ya. Gua asli Jakarta. Nah, pendidikan ini tidak memecahkan masalah keuangan. Dunia penuh dengan orang miskin yang sangat terdidik. Mereka disebut sosialis. Jadi, pendidikan itu tidak memecahkan masalah keuangan karena di dunia ini penuh dengan orang berpendidikan tapi mereka miskin. Nah, kok bisa miskin nih? Wah, abang nih ngomongnya ngada-ngada nih. Nah, dibilangnya. Nah, pekerjaan tidak memecahkan masalah uang bagi orang. Huruf job itu pekerjaan lah ya. Berarti just over broke, bangkrut gitu. Nah, ada jutaan orang yang menghasilkan uang yang hanya cukup untuk bertahan hidup tetapi tidak bisa membiayai kehidupan. Banyak orang bekerja tidak mampu membayar rumah, perawatan kesehatan yang layak, pendidikan, bahkan menyisihkan cukup uang untuk masa pensiun. Jadi banyak orang berpendidikan itu bahkan mereka kekurangan uang. Ya, ini bener loh, nyata loh. Banyak mereka tuh kekurangan duit dengan mereka tidak sadar akan dana pensiun. Mereka di zaman di sudah tua juga mereka bingung pensiun pakai duit siapa. Gitu ya. Mungkin dibantu pemerintah dan lain-lain ya mungkin, tapi kita nggak bisa mengandalkan pemerintah juga gitu. Kita juga nggak bisa mengandalkan orang lain. Jadi banyak orang yang pinter-pinter secara akademis, toh juga masih hidupnya belum bisa kaya gitu. Suami aja kerja setengah bulan sekali. Iya, jadi banyak orang berpendidikan itu juga tidak kaya gitu. Lalu gimana Bang Wisnu supaya kita tuh bisa kaya? Berarti lu harus cerdas dalam keuangan, cerdas mengelola keuangan. Itu yang harus teman-teman tahu guys. Lu tuh harus cerdas dalam mengelola keuangan lu, baru bisa lu jadi kaya. Apa bedanya dengan orang kaya dan orang miskin? Bedanya cuman dia mengelola uang aja. Orang miskin itu dapat duit banyak langsung di foya-foyain, diamburkin jadi miskin lagi. Orang kaya enggak, dia tabung, dia simpen, dia investasikan gitu ya. Dia tahan kenikmatan hari ini untuk nanti masa tua gitu ya. Karena dia tahu dan sadar ketika mereka tua mereka sudah tidak bisa bekerja keras gitu. Nah, terus solusinya masalah uang apa, Bang? Nah, masalah uang solusinya gimana? Nah, kecerdasan keuangan merupakan solusi masalah uang. Jadi lu kalau misalnya tentang keuangan bermasalah dengan keuangan, solusinya adalah lu harus cerdas dalam keuangan. Nah, dalam pengertian sederhana, kecerdasan keuangan adalah bagian dari kecerdasan total yang kita gunakan untuk memecahkan masalah keuangan. Nah, beberapa contoh masalah keuangan yang paling umum ini adalah ada 10 nih. Nah, gue tuh tidak bisa menghasilkan cukup banyak uang, ya kan? Saya terjerat utang besar, itu kendala-kendalanya. Saya tidak mampu membeli rumah, mobil saya rusak, bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk memperbaikinya? Saya punya 10.000 doang, $10.000 itu berarti 100 juta doang. Sebaiknya saya investasikan di mana? Banyak orang nih, gue nih punya nih 100 juta, gue pengen investasi kemana ya? Terus saya ingin masuk kuliah tapi nggak punya uang untuk membiayainya. Saya tidak punya cukup uang untuk masa pensiun. Saya tidak suka pekerjaan saya tapi saya tidak bisa sanggup berhenti. Saya sudah pensiun, saya udah kehabisan uang. Saya tidak sanggup membiayai operasi. Jadi ketika kita tidak pintar dalam keuangan, ini yang akan terjadi guys.
saya nggak bisa bayar, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, ya gitu. Nah, kecerdasan keuangan adalah memecahkan semua masalah uang ini dan masalah-masalah lainnya. Misalnya, sayangnya kalau kecerdasan keuangan kita tidak cukup berkembang untuk bisa memecahkan masalah kita, masalah itu tetap ada, masalah itu tidak pergi, justru semakin memburuk. Menimbulkan semakin banyak masalah uang, misalnya ada jutaan orang yang tidak cukup banyak bekal untuk masa pensiun. Kalau mereka gagal memecahkannya, masalah itu memburuk seiring dengan makin berumurnya mereka dan makin banyaknya uang yang diperlukan untuk perawatan kesehatan. Jadi teman-teman sadar gak sih, semakin tua kita itu sebenarnya semakin kita membutuhkan lebih banyak uang. Ya, disebabkan kenapa? Yang pertama karena kesehatan kita menurun, kita membutuhkan banyak asupan gizi dan perawatan nanti kalau terjadi sakit. Semakin tuanya kita semakin banyak anak, semakin anak ini sekolah SD, SMP, SMA, berarti semakin besar pengeluaran kita nanti. Punya istri, ya, kalau bujang sih umur 20 mah 2 juta makan secukupnya bisa. Kalau punya anak, susu, gue nih punya anak susu, terus juga pempes, nanti belum lagi anak sekolah, kuliah, dan lain-lain. Semakin tua kita, semakin berumur, ya semakin kita membutuhkan banyak uang. Tapi sedihnya kita tuh tidak memikirkan gimana caranya pensiun nanti kita cukup banyak uang kayak gitu. Bang, kalau orang pas-pasan seperti saya ini, investasi apa yang pas lagi belajar ternak kambing, minta solusinya. Jadi bukan nanya, kalau kamu bertanya investasi apa yang pas gitu ya, lagi belajar ternak kambing gitu. Ternak kambing itu bagus, tinggal lu pindahin yang physical ekonomi. Sekarang physical nih dipindahin ke virtual, karena menurut penelitian itu 42% itu peningkatan di virtual itu naik guys, 42%. Jadi gue saranin buat lu semua untuk mencari solusi supaya market lu yang di physical itu dialihkan ke virtual. Mungkin lu banyak share di Facebook, internet tentang penjualan dan bisnis lu. Itu udah cukup gitu aja. Semua bisnis bagus. Makanya gue bilang, bisnis itu tidak bisa menyelesaikan masalah uang. Tapi informasi di dalam bisnis itu yang menyelesaikannya. Ya. Jadi bukan bisnisnya, tapi informasi terbaru tentang bisnis itu. Jadi jualan kambing yang lagi laris nih kayak gimana caranya yang terbaru. Karena cara pola berpikirnya nasabah itu sudah berubah, cara kerja otak mereka. Pembeli sekarang caranya udah berbeda. Makanya lu yang harus pelajarin gimana caranya memindahkan market physical ekonomi ke arah virtual ekonomi kayak gitu. Itu ya, semoga menjawab. Oke, jadi memecahkan masalah uang menjadikan kamu semakin cerdas. Jadi buat teman-teman, semakin kamu bisa memecahkan masalah keuangan, membuat kamu tuh sebenarnya semakin cerdas. Nah, saat masih bocah nih ya, masalah uang buatku tuh masih semakin cerdas. Kalau kamu memecahkan, dia juga berkata, kalau kamu memecahkan masalah uangmu, kecerdasan keuanganmu akan berkembang. Jadi kalau misalnya buat teman-teman bisa memecahkan masalah keuangan, misalnya contoh bisa keluar dari terjerat dari hutang, itu cara lu berpikir dan kecerdasan keuangan tuh semakin cerdas gitu. Kecerdasan keuanganmu lu juga semakin berkembang. Kalau kecerdasan keuanganmu berkembang, kamu juga bisa menjadi semakin kaya. Nah, orang semakin kaya itu berarti kecerdasannya semakin berkembang, kecerdasan dalam keuangan ya. Nah, kalau kamu tidak bisa memecahkan masalah keuanganmu, kamu akan menjadi semakin miskin. Kalau kamu tidak memecahkan masalah keuanganmu, masalah itu sering sekali berkembang menjadi semakin banyak. Kalau ingin meningkatkan kecerdasan keuangan, kamu perlu menjadi pemecah masalah. Kalau tidak memecahkan masalah keuangan, kamu tidak akan pernah kaya. Bahkan selama masalah itu tetap ada, kamu akan menjadi semakin miskin.
Jadi buat siapa nih, Esanal apa nih namanya susah. Buat tadi bronya ya. Kalau misalnya kamu ternak kambing, kamu harus bisa memecahkan masalah gimana caranya bisa jualan kambing di era pandemi kayak gini. Kamu harus bisa memecahkan masalah itu. Baru kamu bisa kaya. Tapi kalau kamu belum bisa memecahkan masalah itu, ya lu tetap miskin. Tetap nggak bisa memecahkan masalah. Jadi fokuslah gimana ya caranya memecahkan masalah jualan kambing online. Lu cari di internet cara jualan online tuh gampang. Pecahkan masalah itu sampai lu ternyata kayak gini, harus kayak gini. Jualan kambing sekarang lu harus kayak gini. Kayak gitu. Jadi bukan bisnisnya memecahkan masalah ekonomi kamu, tapi informasi di dalam bisnis itu. Semoga ini ya terilhami. Jadi perumpamaannya itu adalah seperti orang lagi sakit gigi gitu ya. Orang yang lagi sakit gigi itu disebabkan karena kuman-kumannya yang di dalam mulut itu semakin berkembang, semakin banyak. Orang sakit gigi tuh pasti gara-gara orang tuh jarang sikat gigi kalau malam. Benar gak sih? Orang itu sakit gigi karena dia tuh males gosok gigi ketika malam. Kuman itu berkembang ketika kita lagi tidur. Kita tidak bergerak, dia berkembang semakin banyak. Semakin malas kita gosok gigi, misalnya gosok gigi 2 hari sekali, ya semakin tambah kumannya di dalam mulut lu. Gue sehari bisa 2 kali 3 kali. Jadi pagi ketika mandi, pagi, sore sama malam. Jadi sebelum tidur gue udah gosok gigi kayak gitu. Jadi gue diajarin sama ibu gue kalau misalnya gosok gigi, makanya gigi gue bagus nih. Ya, gue selalu diajarin sama orang tua gue kalau misalnya sebelum tidur itu gosok gigi. Ya, nah bisnis itu kayak gosok gigi. Ketika lu bisa memecahkan masalah tersebut dan lu rajin gosok gigi, lu rajin belajar kecerdasan keuangan, ya isi otak lu dengan kecerdasan keuangan, semakin kuman tuh semakin nggak ada gitu. Jadi orang sakit gigi tuh karena males sikat gigi, terus akhirnya sakit, dibawa ke dokter, dicabut giginya. Kalau dicabut tuh harus sampai akar. Sama kayak bisnis, lu males belajar, lu sekarang kayak gini, lu males kerja. Males kerja itu membuat lu jadi tidak disukai oleh bos lu. Ketika tidak disukai, lu akan kehilangan pekerjaan lu. Ketika lu kehilangan pekerjaan, lu tidak bisa membayar cicilan kos, tidak bisa membayar kredit, tidak bisa membayar yang lainnya. Ketika lu tidak bisa membayar, lu kekurangan makanan, lu nggak bisa makan. Ketika lu nggak bisa makan, lu sakit, lu miskin. Hanya karena masalah sepele. Sepelenya itu apa sih? Masalah sepelenya itu adalah lu tidak gosok gigi. Lu males, tadi kan gue bahas, lu males kerja, lu males aja, rebahan aja, males. Ya udah deh, gue rebahan aja di rumah gitu. Orang rebahan membuat dia semakin miskin. Dan akhirnya orang rebahan itu nggak punya duit. Ketika nggak punya duit, nggak punya ceweknya nggak mau, nggak punya cewek, jomblo seumur hidup. Ketika jomblo seumur hidup, depresi. Nah kan gitu jadinya. Coba kita bekerja keras. Kita bekerja keras mendapatkan uang, ya kan? Dapetin duit, cewek pada ngejar. Cewek ngejar, banyak rezeki gitu ya, tambah bekerja keras lagi. Kayak gitu, guys. Aku cuman ternak sampingan, nggak apa-apa. Ternak sampingan nggak masalah. Ya lu walaupun sampingan, kalau misalnya gue punya temen ya, dia ternak juragan sapi. Juragan sapi pakaiannya sederhana banget, tapi duitnya banyak, anjir. Sukses. Orang tuh yang ternak kambing sapi itu jangan menyepelekan loh. Itu kaya loh. Apalagi orang Madura di sana, Madura itu paling suka ternak sapi, kambing gitu ya. Iya, gue punya teman sih waktu itu orang Madura sih. Jadi dia kaya, abah-abah itu kaya. Orang Madura ya kaya juga. Sama. Ya. Jadi seperti efek domino, hidup itu seperti efek domino. Kalau kita melakukan hal sepele ya negatif, ya itu udah sampai akhir juga negatif.
Jadi banyak orang tuh tidak memecahkan masalah uang saat masalah itu masih kecil, masih ada pada tahap kayak sakit gigi. Banyak orang tuh tidak bisa menyelesaikan keuangan ketika masih kecil. Contoh misalnya, lu nggak bisa menyelesaikan ketika lu utang lu masih kecil, utang lu masih 1 jutaan, 10 juta, lu nggak bisa memecahkan masalah. Lu punya utang 1 juta, lu harus bisa memecahkan masalah utang lu 1 juta nih. Gimana caranya lu tidak ngutang lagi? Orang lah ya udahlah gampang, punya utang 1 juta santai aja, punya utang 10 juta santai aja kayak gitu kan. Lu harus bisa menyelesaikan masalah itu tentang keuangan. Gue juga lagi berpikir memecahkan masalah keuangan perusahaan, memecahkan masalah kepribadian. Sama, kita semua lagi belajar memecahkan masalah ketika pandemi kayak gini. Ketika nggak pandemi mah gue rutin gitu ya, bayar apa segala macem, bayar kayak karyawan dan segala macem, terus juga transaksi oke aja. Ketika pandemi kayak gini udah mulai tersendat, ya udah mulai tersendat dah. Gue harus mencari solusi dari sebuah permasalahan yang gue dapat. Ketika gue mendapatkan solusinya, ya gue semakin cerdas, gitu ya. Pak, mau tanya cara beli properti pertama. Kalau beli properti pertama caranya lebih gampang kayaknya, karena kan ada subsidi dari pemerintah. Kalau misalnya lu mau beli properti, yang pertama lebih baik lu cari aja di bank mana, karena kalau misalnya lu orang pertama beli properti itu dapat DP-nya cuman dapat subsidi DP itu 5%. Subsidi DP. Subsidi KPR kredit itu cuma 5%. Enggak tahu nih, kemarin tuh gua baca 3% ya. Coba disubsidi separuh. Jadi kalau misalnya aslinya 8% jadi 4% kayak gitu. Dan sekarang bunga sudah turun gitu, guys. Bunganya tuh sudah turun. Jadi lu ini saatnya untuk lu beli properti. Itu promonya sampai bulan apa ya? Gue lupa. Jadi untuk rumah pertama itu dikasih kemudahan. Makanya asalkan lu pekerjaannya ada pekerjaan dan lain-lain ya, bisa kok. Kurang lebih maksimal tipe 70 ya. Dapat subsidi itu tipe 70 maksimal. Jadi di bawah 14 juta. Dulu kan di bawah 4 juta. Subsidi itu 2 tahun lalu gue jual rumah subsidi itu di bawah 4 juta. Itu baru bisa beli KPR bersubsidi. Sekarang naik jadi 8 juta, sekarang jadi 14 juta. Jadi orang yang gajinya 14 juta bisa beli rumah bersubsidi. Enak banget kan? Alhamdulillah belum berani hutang, Bang. Jangan ya, kalau misalnya belum berani jangan hutang, karena kalau misalnya berhutang itu lu malah masuk gini loh. Tadi kan udah gue sampaikan, orang yang bekerja keras mendapatkan uang banyak, mereka tergiur dengan hutang dan akhirnya mereka terjerat dalam hutang. Itu yang sering terjadi. Jadi mereka tuh misalnya nih saat kehabisan uang, banyak orang menggunakan kartu kredit ya. Banyak nih orang menggunakan kartu kredit ketika kehabisan uang. Tak lama tagihan kartu kredit mereka menggunung dan kreditor mengejar mereka. Selanjutnya untuk menutupi hutang kartu kredit mereka menjual memasuki sekolahin rumahnya ke bank ya untuk melunasi kartu kredit. Ketika sudah berhutang pakai jaminan, mereka tetap berhutang lagi pakai kartu kredit. Ya terus bekerja lebih keras dan akhirnya kehilangan rumah. Masalahnya mereka terus menggunakan kartu kredit. Sekarang hipotek ekuitas rumah yang harus dilunasi dan utang kartu kredit yang semakin besar. Makanya semakin lu kaya, semakin masalah itu timbul lebih besar. Makanya gue saranin kepada pekerja-pekerja di luar sana, lebih baik lu konsultasi ya. Konsultasi dulu deh sama konsultan pajak, konsultan keuangan dan lain-lain. Karena kalau misalnya banyak orang kaya itu menggunakan orang-orang kaya kan menggunakan kartu kredit nih. Mereka punya kartu kredit. Kenapa tuh gue paling males punya kartu kredit? Dulu udah punya, cuman gue tutup udah gue selesain, udah gue gak mau. Kartu kredit itu bagus kalau misalnya lu ada keadaan darurat, tapi tanpa sadar kita pakai terus dan akhirnya utang kita semakin numpuk setiap bulannya. Ketika kita tidak bisa membayar utang kartu kredit, akhirnya kita menjaminkan rumah kita ke bank. Ya, dan akhirnya apa? Ya ketika kita menjamin ke bank ya kita kehilangan hipotek dan ekuitas rumah yang harus dilunasi untuk utang kartu kredit. Tapi kita tetap pakai kartu kredit kita.
gitu ya guys. Nah, untuk memecahkan masalah kredit ini, mereka membuat kartu kredit baru guna melunasi utang kartu kredit lama. Jadi orang punya kartu kredit satu gitu ya. Terus untuk melunasi kartu kredit ini dia harus buka kartu kredit yang baru, ini hutang. Jadi yang salah itu adalah ketika mereka membayar hutang dengan hutang. Itu kesalahan besar dan fatal, guys. Itu gua tidak menyarankan. Ya. Aduh. Sakno juga ya. Karena merasa tertekan dengan masalah uang yang semakin menggunung, mereka menggunakan kartu kredit baru untuk berlibur. Wow. Tak lama mereka tidak bisa melunasi hipotek dan kartu kredit serta memutuskan menyatakan bangkrut. Jadi orang kaya, ya makanya gue bilang orang kaya itu masalahnya berbeda. Mereka tuh punya kartu kredit dan akhirnya banyak hutang buat berlibur, buat ini, buat itu, ada promo ini, promo itu, mereka beli ini, beli itu, dan akhirnya mereka bangkrut, gitu ya. Ya sebelum lu makanya harus bisa. Kalau gue sih duit masih dikit, masih ada yang lebih banyak dari gue sih. Cuman intinya adalah coba belajar tentang keuangan ya. Tentang keuangan supaya lu tidak terjerat dalam kebangkrutan, terjerat dalam hutang akhirnya lu bangkrut. Jangan sampai amit-amit lah ya. Nah, jadi akar permasalahannya adalah kurangnya kecerdasan keuangan. Jadi teman-teman yang kerja keras dan akhirnya bangkrut, kerja keras lagi bangkrut, itu bukan masalah kerja kerasnya, tapi lu tidak belajar tentang keuangan dan lu tidak berpikir kalau keuangan itu penting dipelajarin. Dan masalah yang timbul oleh kurangnya kecerdasan keuangan itu adalah ketidakmampuan memecahkan masalah keuangan yang sederhana. Sebenarnya masalah keuangan itu sederhana, guys. Kalau misalnya lu punya utang, lu coba lunasi hutang lu dulu. Kalau bisa jangan berhutang. Kecuali lu berhutang untuk hal yang produktif. Ya. Misalnya contoh, lu hitung misalnya lu mau kredit rumah mau beli rumah pakai kredit, dapat cashback, uang cashbacknya itu buat tutupin 6 bulan cicilan pertama, selanjutnya rumah itu disewakan, sewanya biaya sewa itu untuk membayar hutang. Jadi lu ketika berhutang itu udah tahu yang akan bayar pakai uang apa, itu baru worth it gitu ya. Nah ini lagi ada yang nanya, Bang Habibi ya, investasi yang cocok apa bang? Budget standar. Oke, buat Habibi ya. Habibi, lu harus nyimak ini. Lu kan tanya nih, gue jawab. Investasi yang cocok apa buat budget standar? Jadi investasi apa yang cocok yang buat modalnya standar? Semua investasi kalau itu tidak memecahkan masalah keuangan kamu. Bang, investasi apa yang cocok ya? Saham, reksadana, properti, emas, trading, bitcoin, apa? Investasi apa nih yang cocok nih? Bisnis baju, bisnis apa yang cocok buat kamu? Banyak orang itu jatuh miskin karena main saham. Banyak orang jatuh miskin karena main properti, nggak tahu, ketipu orang. Banyak orang main bisnis baju jatuh miskin. Banyak orang bisnis makanan jatuh miskin karena dia gagal, bangkrut. Pertanyaannya adalah kenapa mereka gagal? Karena tidak ada informasi. Ya, buat teman-teman Habibi ya, kenapa banyak orang gagal dan bangkrut di salah satu bisnis? Ada kok orang sukses di bisnis saham, ada orang sukses di bisnis asuransi, ada orang sukses di bisnis properti. Yang salah bukan bisnisnya. Jadi jangan tanya bisnis apa yang cocok atau investasi yang cocok. Tapi lu pilih salah satu investasi, tapi lu harus tahu informasi terbaru tentang investasi tersebut, cara-cara untuk berinvestasi di situ, dan lu juga harus belajar sama pakarnya. Nah ini pertanyaan yang bagus. Kalau contoh, gue kasih contoh ya, gue karena dulu pelatih badminton, gue punya temen gue tuh pelatih, karena gue dulu udah juara badminton, juara nasional enggak, juara Jawa Timuran, tapi nasional paling 8-16 besar gitu ya. Nah gue tuh punya temen, dia tuh pengen belajar badminton, orang-orang baru lah.
Dia tuh sampai beli raket itu jutaan, 3 juta, raket Yonex mahal. Terus bajunya mahal, celananya mahal, sepatunya mahal, semua yang dia pakai mahal. Tapi masalahnya, dia beli baju mahal, raket mahal, itu tidak merubah skillnya dia. Tidak merubah skillnya. Apakah dia dari nggak bisa main jadi bisa main karena beli raket mahal? Enggak. Dia tetap sama ketika 2 tahun kemudian dia tetap aja mainnya sama. Kenapa? Karena dia tidak menginvestasikan uangnya untuk belajar badminton. Nah, yang harus diketahui ketika lu memulai bisnis, lu harus belajar. Gak apa-apa modal kecil dulu, harus belajar caranya berbisnis di situ. Sama orang-orang ya pelatih-pelatih yang worth it, expert gitu. Sama pelatih-pelatih yang benar, jangan asal-asalan. Misalnya sama pengusahanya memang sudah besar, lu belajar sama mereka. Investasi isi kepala dulu sama orang-orang yang pernah melewati masa-masa krisis, masa-masa kesuksesan gitu ya. Lu belajar sama dia dulu. Baru bisa membuat lu tuh semakin pintar di dalam bisnis tersebut atau semakin pintar di dalam investasi tersebut. Jadi percuma bro, siapa nih Habibie kalau punya duit 100 juta akhirnya lu milih bisnis. Sama kayak tadi, lu beli bisnis apa nih? Lu bisnis properti, tapi lu tidak tahu pengetahuan properti dan akhirnya lu ketipu. Yang dipelajarin itu adalah pengetahuan update terbaru dulu. Nah, makanya kenapa gua bilang kuliah itu sebenarnya makan informasi basi, karena kalau misalnya lu kuliah itu makan informasi yang udah kemarin. Lu coba belajar tentang informasi yang sudah baru. Kalau perlu yang masa depan. Informasinya baru keluar lu pelajarin. Apa tentang bisnis, apa nih informasi terbaru apa nih, baru-baru. Oh, sekarang digital, gimana caranya berbisnis digital apa segala macam, itu pelajarin. Investasi digital segala macam itu lu pelajarin dulu. Jadi belajar jangan sama ilmu yang basi. Kayak lu makan, lu minum teh ya. Lu minum teh tapi tehnya basi, kira-kira enak nggak? Tehnya udah 2 hari yang lalu, enak nggak kira-kira? Lu bisa makan nggak? Nggak bisa minum lu teh basi ya, nggak bisa. Yang lu harus minum adalah teh yang baru anget, itu paling enak, yang baru keluar terus anget lu minum gitu. Jadi lu belajar apa? Belajar TikTok. Gue lagi mempelajari algoritma TikTok. Gue memakai algoritma TikTok ini untuk menambah relasi, menambah pertemanan dan lain-lain. Dan gue pakai aplikasi yang terbaru. Dulu zamannya Facebook, gue pakai Facebook. Untuk berbisnis gue pakai Facebook. Lanjut ke Instagram, gue pakai Instagram langsung. Facebook udah gue nggak pakai. Itu mah Facebook udah jadul. Instagram udah jadul sekarang. TikTok ini masa depan. Makanya gue fokus ke TikTok. Jadi buat temen-temen kalau mau mulai bisnis, coba gue saranin untuk lu selalu update di bisnis yang ya kayak tadi teh anget. Lu minum teh tuh yang anget, jangan yang udah basi. Benar. Pak, saya belum nyimak video-videonya, kalau boleh tahu Bapak perusahaan bergerak di bidang properti. Pak, saya belum nyimak video. Oh, kalau lu nyimak di YouTube channelnya gue ya, kan ada YouTube channelnya, lu tinggal di situ ya. Video-videonya udah gue buat. Ini gue sambil buat video guys. Ini video gue buat 2 jam. Pelajaran 2 jam sampai 3 jam. Ya. Jadi lu pakai secara gratis gitu ya. Ya memang banyak orang ketika komen negatif di dalam konten-konten itu karena mereka itu, gue menurut Chef Baba itu bilang di kontennya dia, memang itu pada dasarnya manusia itu tidak rela kalau misalnya ada orang lain yang lebih sukses dari dia. Jadi sifat dasarnya manusia emang kayak gitu. Mereka tuh gagal dan ngelihat orang sukses itu mereka nggak terima dan akhirnya menjadi nyinyir kayak gitu. Justru orang sukses itu mereka tidak akan nyinyir kepada orang-orang yang sukses. Contoh, gue ngelihat orang sukses seperti Tom Lee, seperti Craig Rich,
punya Ferrari, terus Juragan 99, gue tuh nggak iri karena, keren ya. Gimana nih orang bisa sukses? Gimana nih Tom Lee bisa sukses? Gimana nih Juragan 99 bisa sukses? Rahasianya apa? Gitu loh. Kalau misalnya gue ketemu sama mereka, ya gue pernah ketemu sama Tom Lee dan sebagainya teman-teman karena pengusaha salah satu grup pengusaha muda ya. Ya dia, gue belajar gimana sih caranya sukses kayak gini. Oh ternyata dia harus kayak gini. Gue belajar lihat kayak gini, kayak gitu. Jadi gue nggak pernah nyinyir sama orang-orang sukses gitu ya. Orang-orang yang nyinyir kepada orang-orang sukses itu mereka adalah orang-orang gagal di bisnisnya. Bukan hujatan sih, lebih tepatnya motivasi diri sendiri dan menambah diri sendiri. Siap Habibi. Jadi kayak gitu ya bro. Jadi sudah menjawab ya. Bang, informasi tentang properti yang terbaru dari mana ya? Kalau properti terbaru dari mana, lu coba cari di Liputan 6. Ya, Liputan 6 itu ada properti ya. Propertinya nyempil dia. Ini ya. Ada di Finansial, namanya Finansial, itu ada nanti pilihannya properti. Lu pilih properti, itu update terbaru. Belajar tentang update terbaru, informasi terbaru, guys. Ya. Ya mindsetnya harus benar, mindsetnya bagus. Ya makasih ya. Kita lanjut. Nanti kalau misalnya di dalam pembahasan ini ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ya. Jadi tadi kita lanjut ketika orang bangkrut karena kartu kredit. Yang menjadi masalah dengan menyatakan bangkrut adalah akar masalahnya masih ada. Nah buat teman-teman kenapa selalu udah naik bangkrut lagi gitu. Pernah nggak lu tuh udah kerja keras jatuh lagi, udah kerja keras jatuh. Gue sering kayak gitu dulu di masa lalu. Gue tuh udah punya duit banyak dan akhirnya jatuh lagi, punya duit banyak akhirnya jatuh lagi. Ternyata lu harus tahu, kayak orang sakit gigi, lu tidak mencabut akarnya. Lu kayak potong rumput itu nggak sampai akarnya, jadi dia tumbuh lagi. Ya pamit sholat dulu bang. Iya. Orang yang selalu hidupnya jatuh terus itu dikarenakan karena ketika bekerja itu tidak, yang tadi masalah tadi tidak dicabut sampai akar-akarnya. Jadi seperti masalah sakit gigi, lu tidak mencabut giginya sampai akar-akarnya, jadi sakit terus kayak gitu. Nah, akar masalahnya adalah kekurangan kecerdasan keuangan. Jadi teman-teman kalau nggak belajar kecerdasan keuangan, seumur hidup bakalan jatuh dan bangkrut terus. Sukses bangkrut lagi. Serius. Jadi buat teman-teman milenial atau generasi Z, kalau teman-teman nggak belajar tentang keuangan finansial, ya sukses terus, mantap. Lu akan terus bangkrut karena lu tidak mencabut akar. Makanya lu tonton video ini, itu gua masukin juga ke YouTube. Lu bisa dari awal ya, lu nonton dari awal. Ini gua masukin ya. Ini udah 1 jam nih. Gua akan buat 2-3 jam. Ya. Jadi masalah keuangan yang ditimbul oleh kekurangan kecerdasan keuangan adalah ketidakmampuan memecahkan masalah keuangan yang sederhana. Alih-alih mengatasi akar masalah, dalam hal ini kebiasaan membelanjakan uang, banyak orang malah mengabaikannya. Kalau Anda tidak mencabut rumput liar sampai ke akar, hanya membabat pucuknya, rumput liar itu akan tumbuh kembali dengan makin cepat dan makin tinggi. Hal sama berlaku dengan masalah uang. Ya. Banyak teman-teman ketika gagal bangkrut dan bangkit lagi, itu kamu tidak tahu memecahkan masalah yang sederhana di keuangan kamu. Mungkin masalah penyebab kamu bangkrut adalah gaya hidup. Punya duit dikit, lu beli handphone pakai kredit. Ya, beli iPhone. Ada pengeluar terbaru iPhone, lu beli iPhone. Ada mobil keluar baru, lu ganti mobil. Udah lunas, lu kredit lagi. Ya enggak. Ada rumah lebih bagus dikit, lu utang lagi gitu ya. Gue saranin kalau misalnya lu membeli sesuatu, pastikan lu udah punya passive income untuk mencicil kredit lu. Jadi contoh gue punya rumah, gue kontrakin, uang kontrakannya itu sekitar 6 juta sebulan. Ya udah, itu yang gue pakai untuk kredit. Bukan dari pendapatan. Kalau pendapatan gue untuk menimbun aset. Buat temen-temen, pendapatan itu jangan buat bayar kredit. Pendapatan itu buat ngumpulin aset. Lu punya duit bukan buat kredit, tapi lu
punya duit buat bangun aset perusahaan, aset properti, dan lain-lain untuk menghasilkan yang namanya passive income. Ketika lu punya passive income ini bisa lu biayain untuk kredit lu, itu yang benar. Jangan salah, orang punya duit untuk bayar kredit, wah itu acur. Jadi walaupun contoh-contohnya itu mungkin terlihat ekstrim ya, semua itu bukanlah tidak umum. Intinya masalah keuangan adalah masalah, tetapi sekaligus solusi. Kalau orang memecahkan masalah, mereka akan semakin cerdas. Jadi buat teman-teman, gue membantu lo untuk memecahkan masalah yang sederhana. IQ keuangan mereka meningkat. Jadi buat teman-teman ketika lo belajar kayak gini, IQ lo akan meningkat karena lo udah belajar informasi tentang keuangan. Jadi kalau sudah semakin cerdas, mereka bisa memecahkan masalah yang lebih besar. Kalau mereka bisa memecahkan masalah lebih besar, mereka menjadi semakin kaya. Jadi buat teman-teman, kalau semakin teman-teman bisa memecahkan masalah besar, semakin kamu kaya, semakin kamu produktif. Sama seperti kamu bekerja di suatu perusahaan. Ketika kamu menyelesaikan masalah kecil, kamu digaji dengan kecil. Kamu bisa memecahkan masalah besar, kamu digaji dengan besar. Sama dalam hal bisnis. Misalnya contoh, kita lihat Hotman Paris. Hotman Paris itu memecahkan masalah yang besar, makanya dia kaya. Tapi pengacara-pengacara yang nggak bisa menyelesaikan masalah besar, dia hanya bisa menyelesaikan masalah kecil, dia selalu miskin, biasa-biasa aja. Jadi ada pengacara yang kaya, ada pengacara yang sederhana, ada pengacara yang miskin, gitu. Sama ada dokter yang kaya, ada dokter yang sederhana, dokter yang miskin. Ada agent properti kayak gue, agent properti yang kaya, agent properti yang sederhana, ada agent properti yang miskin. Sama. Nah, orang yang profesional di bidangnya itu akan kaya kalau lu bisa menyelesaikan masalah yang masalah yang besar. Jadi, ketika lu bisa fokuslah kepada gimana caranya memecahkan masalah, guys. Memecahkan masalah. Lu harus fokus kepada hal-hal gimana nih caranya memecahkan masalah ini, kayak gitu. Jadi, apa ya? Gue tuh suka sama permasalahan matematika. Dulu ketika gue sekolah, orang itu paling males ketika belajar matematika, gitu ya. Belajar hitung-hitungan. Orang tuh paling males dengan belajar matematika. Tapi gue tuh daripada gue males, ya udah gue males belajar matematika. Sama kayak lu tuh, ya udahlah ngapain sih belajar keuangan, gue nggak ngerti. Yang penting gue kerja keras aja, gitu ya. Ketika orang memilih ya udahlah nggak mau belajar, gitu ya, dia kan tidak bisa memecahkan masalah, gitu. Semakin dia tidak bisa memecahkan masalah, ya semakin hidupnya tidak bisa berkembang, gitu. Jadi ada beberapa matematika tuh semakin semakin rumit setelah bertahun-tahun bekerja keras juga. Lu sebagai jenius matematika dan segala sesuatu yang dulu terlihat sukar sekarang terlihat mudah. Kita semua harus mulai dari 2 tambah 2. Seperti belajar matematika, guys. Orang itu belajar matematika itu berawal dari tambah 2 tambah 2, 4 tambah 2 gitu. Belajar dari tambah-tambahan. Habis tambah-tambahan, kali-kalian, bagi dan sebagainya. Akhirnya akar kuadrat dan lain-lain. Step-stepnya menaik. Semakin lu bisa memecahkan masalah, semakin lu terlihat jenius. Seorang jenius itu bisa memecahkan masalah yang rumit dengan hal yang sederhana. Seperti Stephen Jobs. Stephen Jobs itu memecahkan masalah rumit agar bisa jadi sederhana, gitu ya. Orang bodoh itu membuat hal sederhana menjadi rumit, gitu. Perbedaan orang bodoh dan orang pintar adalah orang pintar itu membuat hal rumit jadi sederhana. Orang pintar membuat hal rumit menjadi sederhana. Orang pintar itu membuat hal rumit jadi sederhana. Orang bodoh membuat sederhana dibuat menjadi rumit. Bingung tuh gue ngomongnya. Ya. Nah, sama seperti kemiskinan. Keuangan kan berhubungan dengan uang, ya miskin kaya kayak gitu ya.
Sama penyebab kemiskinan. Kemiskinan semata berarti punya lebih banyak masalah daripada solusi. Orang miskin itu lebih banyak punya masalah daripada solusi. Bener nggak? Kemiskinan terjadi karena kewalahan menghadapi masalah yang tidak bisa dipecahkan. Tidak semua penyebab kemiskinan adalah masalah keuangan. Bisa saja masalah kecanduan narkoba, menikah dengan orang yang salah, tidak di lingkungan dengan yang benar, di tingkat kriminalitas tinggi, tidak punya keterampilan kerja, tidak punya transportasi untuk pergi kerja, atau tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan. Jadi banyak hal membuat orang miskin. Dari kecanduan game, kecanduan wanita, menikah dengan orang yang salah. Jangan salah ya, buat cewek-cewek atau cowok-cowok, kalau lu menikah dengan wanita atau pria yang salah, lu jadi semakin miskin. Kenapa? Seperti kemarin gue lihat orang-orang kaya itu di sampingnya itu ada pacarnya, istrinya atau suaminya. Kalau lu menikah dengan orang yang salah, lu bisa jadi miskin. Gitu. Contoh misalnya, lu punya istri, ternyata istrinya tuh lebih cinta uang lu ngabisin gerogot uang lu, boros, lu tambah miskin. Gitu. Ada istrinya udah kaya, suaminya ternyata malas kerja gitu ya, ngabisin utang di mana-mana, yang bayar istri, jadi tambah miskin. Jadi jangan salah, miskin itu bukan karena keuangan, tapi karena lingkungan juga. Lu menikah dengan orang yang salah juga miskin. Lu kecanduan narkoba, kecanduan wanita, kecanduan party juga miskin. Banyak teman-teman gua ketika dia kecanduan party, kecanduan wanita, ya mereka juga jadi miskin gitu. Jadi kecanduan game, dia bisa miskin. Sama beli game itu mahal-mahal loh itunya. Ya, itu yang membuat orang tuh jadi miskin. Dan tidak punya transportasi untuk kerja, mereka nggak punya transportasi, mau kerja gimana, nggak punya motor, nggak punya kendaraan untuk pergi gitu ya. Nah, sejumlah masalah keuangan di dewasa ini, sekarang nih masalah keuangan di saat ini, di zaman digital ini, seperti utang yang menumpuk dan gaji yang rendah. Jadi banyak orang miskin itu gajinya rendah, utangnya numpuk. Gajinya rendah, utangnya banyak. Ya. Disebabkan oleh keadaan yang di luar kemampuan orang, masalah yang lebih berkaitan dengan pemerintah dan ekonomi yang mengaburkan fakta sebenarnya. Misalnya salah satu penyebab rendahnya gaji adalah perpindahannya pekerja manufaktur bergaji tinggi ke negara lain. Jadi yang menyebabkan orang itu gajinya rendah itu karena orang-orang pada pindah ke negara lain. Yang bergaji tinggi itu pindah ke negara lain. Jadi orang-orang yang expert, yang gajinya tinggi-tinggi itu justru kerja di luar negeri. Ya. Justru yang di dalam negeri itu gajinya rendah-rendah. Nah, saat ini tersedia banyak pekerjaan tetapi dalam bidang layanan. Sekarang itu ya pekerjaannya banyak tapi di bidang layanan. Benar banget. Bukan manufaktur, ya. 50 tahun lalu, jadi sekitar 50 tahun lalu tuh orang tidak berpendidikan tinggi bisa saja hidup mapan secara keuangan kalaupun hanya lulus SMA. Kamu bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di pabrik mobil atau baja. Sekarang perusahaan itu memproduksi burger. Jadi kalau misalnya di zaman dulu 50 tahun yang lalu, lu ijazah SMA aja bisa jadi kaya, guys. Sekarang lu S2, S1, lu gaji lu berapa kayak gitu. S1, S2 itu gaji paling berapa 10 juta. Kalau dulu di 50 tahun lalu lu SMA, lu bisa kerja dengan gaji besar. Serius. Bang, saya ambil kur 200 juta dengan jaminan 1M. Waduh. Apa bisa top up? Saya mau nambah 300 juta lagi. Oke, gini ya. Kur ini pertanyaannya bagus. Kur itu kurang lebih bunganya 13% ya setahun ya. Jadi 12. Kalau misalnya lu 200 juta berarti lu kalau misalnya ambil 2 tahun 200 juta ambil 2 tahun kurang lebih total utang lu 250 juta. Dibagi 24 bulan jadi total kayaknya lu bayar 1 juta 11 jutaan. Bener nggak? 11 jutaan lu bayar. Nggak apa-apa kalau lu mau top up itu bisa, tapi gua saranin
kalau ngambil itu yang panjang sekalian ya. Kalau ngambil kredit tuh yang panjang sekalian guys, biar cicilan bulanannya rendah. Jangan ngambil 2 tahun, kalau bisa 4 sampai 8 tahun. Kalau bisa sepanjang-panjangnya berapa, tanya. Yang kedua tanya, ketika lu ambil kredit itu bisa nggak pokoknya dicicil ya. Ketika lu ngambil kredit pokoknya bisa dicicil nggak. Jadi misalnya contoh lu ada rezeki, lu bayar pokoknya 10 juta 20 juta, nanti pokoknya bayar lagi ada rezeki gitu. Tapi nggak apa-apa cicilan lu bulanannya kecil kayak gitu guys. Itu saran gua, seharusnya bisa. Kalau misalnya tambah top up lagi 300 juta bisa. Karena maksimal sekitar kur itu kurang lebih 60%, 60 sampai 65 tergantung banknya ya. Bahkan bisa lebih dari itu sih. Tergantung negosiasinya juga sih. Sebenarnya top up juga bisa. Tapi kalau top up itu bukan masalah top upnya, lu bisa nggak memecahkan masalah 200 juta tadi. Jangan lu membayar hutang tuh dengan hutang sih. Gua saranin lu jangan membayar hutang dengan hutang. Nanti lu bingung bayarnya. Tapi lu bisa konsultasi deh langsung deh. Gua nggak tahu permasalahannya apa. Bismillah bagi sepeda bang. Wah bagi sepeda. Emang gue presiden. Oke ya. 50 tahun lalu juga pabrik memberikan tunjangan perawatan kesehatan dan dana pensiun. Sekarang jutaan pekerja memiliki penghasilan yang lebih kecil tapi membutuhkan lebih banyak uang untuk membiayai perawatan kesehatan mereka sendiri dan menabung cukup banyak untuk masa pensiun. Jadi di masa 50 tahun yang lalu seperti ibu gua itu kerja di rumah sakit, itu udah dana pensiun udah ada, dana kesehatan udah ada, itu enak guys. Jadi orang-orang tuh kerja di zaman dulu tuh enak-enak. Mereka udah dapat dana pensiun dan dana kesehatan, jadi diurusin sama perusahaannya. Cari duit di zaman dulu tuh enak banget, gampang banget. Di zaman sekarang nih agak susah, gajinya kecil, kebutuhannya besar, banyak. Nah, berarti lu harus belajar tentang manajemen keuangan, gimana memecahkan masalah keuangan lu. Tiap hari kalau tidak dipecahkan, masalah keuangan ini semakin besar. Masalah itu merupakan cabang dari masalah negara yang lebih besar dari di luar kemampuan individu. Hal itu merupakan cabang dari kebijakan ekonomi yang payah dan semakin ekonomi ini semakin lama, semakin tua ini semakin apa ya? Semakin tidak bisa diterka-terka gitu ya. Cari duit di zaman dulu sama di zaman sekarang ini susahan di zaman sekarang gitu. Cari duit tuh zaman sekarang susah banget. Makanya informasi yang harus lu tahu cari duit di zaman sekarang lu harus benar. Ya. Yang paling benar adalah coba belajar tentang informasi terbaru tentang penjualan, keuangan dan lain-lain. Jadi gue sarankan buat teman-teman itu informasi yang masuk ke dalam otak itu adalah informasi yang baru guys, jangan yang lama. Ya kayak tadi gue bilangin, lu kayak minum es, lu mau kayak minum teh, enak teh anget atau teh yang udah 3 hari yang lalu, coba lu cobain. Lu minum teh aja, teh basi aja udah nggak enak, apalagi otak lu diisi dengan informasi basi. Makanya buat temen-temen kalau misalnya mau tahu informasi tentang yang terbaru tentang keuangan, lu lebih baik join di Telegram channel gua. Di situ gratis ya, masuk ke Telegram channel. Bang maaf kalau boleh tahu bisnisnya apa? Bisnisnya ya aku bisnisnya banyak sih. Digital. Sekarang ke arah digital, properti dan digital. Startup. Ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman, aturan uang itu sebenarnya sudah berubah ya. Ini harus tahu nih, aturan uang itu sebenarnya udah berubah. Jadi pada tahun 1971, Presiden Nixon itu melepaskan kita dari standar emas. Jadi itu 71 tuh orang melepaskan standar dolarnya dari emas. Nah, kebijakan ekonomi yang payah inilah mengubah aturan uang. Jadi mulai saat itu adalah nggak ada dolar itu nggak ada standar emasnya lagi. Jadi mengubah aturan uang, pinter dia. Mary me daddy. Tetapi sedikit orang yang menyadari itu adalah salah satu perubahan keuangan terbesar dalam sejarah. Jadi tahun 1971 itu standarnya emas tuh udah lepas dari dolar. Nah, tetapi sedikit orang yang menyadari perubahan itu dan efeknya pada ekonomi dunia dewasa ini. Salah satu alasan saat ini ada begitu banyak orang yang kesulitan keuangan adalah tindakan Nixon. Ya, kenapa teman-teman itu sekarang ekonomi itu lagi lesu segala macam? Itu diakibatkan karena dolar itu tidak punya standar.
Orang itu sekarang cetak lagi dolar itu 1,7 triliun dolar. Utang buat Indonesia itu nggak tahu berapa kemarin tuh. Pokoknya kan ketika krisis gini dolar dicetak lagi. Tapi nggak ada standarnya. Ya gitu. Nah, pada tahun 1971 dolar US itu mati karena tidak lagi merupakan uang, tetapi mata uang. Nah, ada perbedaan besar antara uang dan mata uang. Jadi teman-teman tuh harus tahu ya perbedaan besar antara uang dan mata uang. Nah, currency, nah kan kata currency itu mata uang namanya currency. Digital currency. Jadi digital mata uang berasal dari current. Nah, current itu adalah arus seperti arus listrik atau arus laut. Kata itu bermakna gerakan. Dalam pengertian yang disederhanakan, mata uang harus bergerak. Jadi uang tuh harus bergerak. Kalau misalnya uang tidak bergerak itu krisis, guys. Kalau uang itu tidak bergerak itu krisis. Kalau berhenti bergerak, mata uang akan segera kehilangan nilai. Ya. Jadi buat teman-teman harus tahu, uang dan mata uang itu berbeda. Uang itu ada standar dolar. Misalnya contoh dulu tuh uang tuh dolar itu standarnya adalah emas. Seperti dulu Soekarno itu membuat rupiah itu ada standar emasnya. Itu namanya uang. Tapi kalau uang tidak ada standar dolar, standar emasnya, tidak ada standar emasnya, itu berarti mata uang. Dan mata uang sendiri itu harus bergerak. Kalau bergerak kalau tidak bergerak nilainya akan mati. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa krisis ekonomi ini terjadi saat ini? Itu karena uang tidak bergerak. Kalau bukan uang, mata uang. Kalau mata uang tidak bergerak berarti nilainya akan mati. Ya. Kalau mata uang kehilangan terlalu banyak nilai, orang tidak mau lagi menerimanya. Kalau orang tidak mau menerimanya, nilai mata uang terjun bebas menjadi nol. Setelah tahun 1971, dolar US mulai bergerak ke arah nol. Menurut sejarah, semua mata uang akhirnya akan mencapai nilai nol. Sepanjang sejarah pemerintah mencetak mata uang, selama Perang Dunia Revolusi, pemerintah US mencetak mata uang yang dikenal dengan nama kontinental. Tak lama kemudian nilai mata uang jatuh ke angka nol. Jadi ketika krisis kayak gini buat teman-teman ya buat teman-teman, ketika krisis kayak gini dan uang tidak bergerak, itu harus dipertanyakan, hati-hati megang duit. Karena mungkin nilainya akan tidak berarti. Jadi ya makanya lu harus cerdas dalam keuangan. Uang abang berapa? Aku uangnya cuma 10.000, di dompet 10.000 aku ini. Di dompetku berapa sih? Ada dompetnya jatuh. Paling di dompet cuma 10.000, 50.000 doang. Ya. Oke, setelah Perang Dunia Pertama, jadi kita belajar dari masa lalu ya, guys. Jadi belajar dari masa lalu. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, pemerintah Jerman tuh mencetak mata uang dengan harapan bisa melunasi hutangnya. Inflasi meledak dan tabungan golongan kelas menengah Jerman amblas pada tahun 1933. Karena merasa frustasi dan bangkrut, penduduk Jerman memilih Hitler untuk menduduki kursi kekuasaan dengan harapan ia akan memecahkan masalah keuangan tersebut. Jadi Jerman itu pernah punya hutang dan akhirnya mencetak uang untuk membayar hutang. Ya. Hitler itu dulu kejadiannya pengen bayar hutang karena hutangnya sudah semakin banyak. Negara Jerman itu biar bisa membayar hutang itu dia mencetak banyak uang dan akhirnya uangnya tidak ada harganya. Makanya memilih Hitler untuk menjadi pemimpinnya, untuk dia berpikir memecahkan masalah keuangan. Pada tahun 1933, Franklin Roosevelt menciptakan Social Security untuk memecahkan masalah uang penduduk Amerika. Walaupun sangat populer, Social Security dan Medicare adalah bencana keuangan yang akan meledak menjadi masalah keuangan besar. Ya. Kalau pemerintah US mencetak lebih banyak uang yang bernilai kecil, yaitu mata uang, untuk memecahkan dua masalah keuangan besar ini, nilai dolar US akan semakin cepat mati dan masalah keuangan semakin besar. Orang baca lah. Ini makanya kamu baca dari awal. Ini kita belajar bareng namanya.
Kita belajar bareng. Ini gue udah tahu belajar bareng. Makanya dari awal ya, Georgios ya. Ini videonya dari awal mau baca. Jadi emang gue ini ayo kita bareng-bareng belajar gitu ya. Belajar tentang keuangan. Gitu biar lu tuh apa sih? Biar ngerti gitu loh. Gue juga belajar ini setiap hari gue belajar keuangan. Jadi buku gue tuh tentang Robert Kiyosaki itu banyak. Kenapa wawasan gue tentang keuangan? Ya tentang keuangan itu gue lebih expert gitu ya. Keuangan bisnis itu karena gue belajar gitu. Lu belajar buku, jangan belajar. Makanya gue bilang belajar keuangan modern ya. Oke, mantap. Bang mau di give nggak usah bro, santai. Perubahan jadi sebenarnya gini, perubahan yang dilakukan Nixon jadi presiden gitu pada dolar US hanya satu penyebab ada begitu banyak orang terjerat utang. Jadi banyak orang bangkrut itu karena terjerat utang ya. Ini video lu bisa lu bisa tonton dari awal di YouTube channelnya gue. Ini gue sambil rekam soalnya ya, sambil rekam. Seperti halnya pemerintah US juga terjerat utang ketika aturan uang berubah pada tahun 71, kapitalisme baru terbentuk. Dewasa ini kalau mendengar orang berkata, kau perlu menabung lebih banyak atau menabunglah untuk masa pensiun, maka bertanya-tanya apakah orang itu sadar bahwa aturan uang sudah berubah. Jadi kenapa gue tidak menyarankan untuk menabung? Karena uang lu akan bernilai lebih kecil di masa akan datang. Nah lebih baik ketika lu punya uang, lu beliin apa nih? Emas, investasi ke emas, investasi ke properti. Itu kan nabung nih, kita ngomong nabung gitu ya. Lu beliin aja properti atau emas yang berbentuk real. Nah kalau emas kan nggak bisa disewain. Kalau emas ini buat tabungan lah ya. Kalau emas ini nggak bisa disewain, lu mendingan beli properti. Nah properti ini kan nggak bisa dicuri, tapi lu bisa sewain juga. Dari uang sewa itu, lu bisa dapat passive income. Kayak gitu. Itu menabung. Nanti mungkin 10 tahun lagi properti lu akan jauh meningkat nilainya. Daripada lu nabung banyak, uang lu akan menyusut. Kan lu nabung kan uang malah menyusut, guys. Secara inflasi setahun 7%, bunga deposito 6%, kalah 1%. Ya. Jadi di bawah aturan kapitalisme lama, menabung adalah tindakan yang cerdas secara keuangan. Jadi menurut orang-orang kapitalis itu menabung adalah yang cerdas. Namun pada kapitalis yang baru, menabung mata uang adalah tindakan keuangan yang gila. Jadi lu harus bisa bedakan uang dan mata uang. Kalau uang di zamannya nabi-nabi dulu, uang itu adalah emas. Uang itu ya ada nilainya emas. Jadi uang dolar itu dulu standarnya emas. Dulu rupiah juga dibentuk Soekarno, itu standarnya emas. Itu yang disebut uang. Uang itu adalah surat utang yang ada jaminannya emas. Tapi kalau kita cetak uang tanpa ada fundamental emasnya, ya itu bukan uang, itu mata uang. Harus dibedain. Mata uang dolar, mata uang rupiah itu cetakan tanpa fundamental, itu uang. Kalau mata uang tidak bergerak, nilainya akan berkurang. Ya itu. Uang tidak bergerak nggak apa-apa. Kayak emas nih tidak bergerak, kayak properti tidak bergerak, aset tidak bergerak, nilainya akan tetap naik. Diem aja naik. Tapi kalau mata uang lu diemin, menurun. Nah itu, mata uang itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak, itu akan turun. Makanya belajar bareng ya guys. Jadi memarkir mata uang adalah tindakan yang tidak masuk akal. Pada kapitalis baru, mata uang harus berkurang. Mata uang seperti halnya arus listrik, harus bergerak dari aset ke aset secepat mungkin. Tujuan mata uang adalah mendapatkan aset-aset yang nilainya meningkat atau menghasilkan arus kas. Mata uang harus bergerak cepat untuk mendapatkan aset real dengan nilai real, karena mata uang cepat mengalami penurunan nilai. Harga aset real seperti emas, minyak, perak, perumahan, dan saham naik karena nilai mata uang turun. Nilai ekstrinsiknya tidak berubah. Yang berubah hanyalah jumlah mata uang yang diperlukan untuk mendapatkannya. Jadi mata uang itu seperti arus listrik guys. Jadi arus listrik itu harus cepat.
harus cepet lu pakai untuk beli saham, emas dan lain-lain. Kayak lu main saham itu harus cepet move-nya, karena dia pakai mata uang. Mata uang ini kalau nggak bergerak itu nilainya akan turun ya. Jadi gue saranin buat temen-temen, cerdaslah dalam keuangan kayak gitu ya. Makanya lu belajar bareng nih. Nah, hukum Graham menyatakan kalau uang buruk dalam sirkulasi, uang baik bersembunyi. Pada tahun 1971, US mulai membanjiri dunia dengan uang bernilai kecil. Uang buruk pada kapitalisme baru lebih masuk akal untuk meminjam hari ini dan melunasi dengan dolar lebih murah besok. Pemerintah US melakukannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Pemerintah US terjerat hutang. Jadi orang sampai detik ini juga orang Amerika masih terjerat dengan hutang. Halo Bang, salam kenal dari marketing dari Jogja. Salam kenal ya. Ya, ini yang satu lagi. Jadi ada dua gua. Halo semuanya ya. Pemerintah US melakukannya karena kita tidak melakukannya. Itu udah. Nah, kalau kamu tidak bisa mengubah sistem, satu-satunya cara untuk berhasil menghadapinya adalah memanipulasi. Nah, karena perubahan uang pada tahun 1971, harga rumah melambung seiring dengan terpuruknya nilai dolar. Formulanya gini. Formulanya ya, lu harus tahu nih, marketing lu harus tahu. Kalau nilai dolarnya anjlok, nilai properti naik. Gue ulangin ya. Harga rumah melambung seiring dengan terpuruknya nilai dolar. Pasar saham naik karena investor mencari tempat aman untuk dolar mereka. Kenapa pasar saham naik? Itu disebabkan dolarnya menurun. Kenapa investor di Indonesia naik main ke saham? Karena rupiah semakin melemah. Gitu. Kenapa properti nanti akan naik? Karena uangnya akan turun. Jadi uang ini berpindah, jadi megang uang cash ke ke properti gitu ya. Jadi perpindahan kekayaan perpindahan duit aja. Sementara ekonom menyebutnya inflasi. Sebenarnya hal itu adalah devaluasi. Itu bukan inflasi, devaluasi. Hal ini membuat pemilik rumah merasa lebih aman karena nilai rumah mereka sepertinya naik. Kenyataannya daya beli dolar menurun saat nilai bersih pemilik rumah terlihat naik. Jadi kalau misalnya ya I see. Namun harga rumah yang semakin tinggi dan gaji semakin rendah membuat generasi muda semakin sulit memberi rumah pertama. Kalau generasi muda tidak menyadari bahwa aturan yang sudah berubah, mereka akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk dibandingkan orang tua mereka saat mata uang US terus mengalami devaluasi. Jadi buat teman-teman, khususnya lo generasi Z gitu ya, generasi milenial, generasi Z gitu ya. Kalau lu tidak mengetahui aturan uang yang terbaru, sekarang kan aturan uang berubah lagi nih, cryptocurrency. Currency itu adalah mata uang, kripto adalah digital ya, cryptocurrency, mata uang digital. Sekarang aturan mata uang sudah mulai berubah. Dan lu generasi milenial, generasi Z, lu harus tahu aturan mata uang. Ya. Jangan sampai harga rumah tuh semakin tinggi dan gaji semakin rendah. Jadi ini kejadian memang terjadi. Rumahnya tuh harganya melambung tinggi sampai kita tuh nggak bisa terbeli gitu ya. Rumahnya tuh semakin lama semakin tinggi, tapi gaji kita tuh semakin rendah, membuat generasi muda makin sulit membeli rumah pertama. Kalau generasi muda tidak menyadari bahwa aturan sudah berubah, mereka juga tidak akan bisa membeli rumah gitu ya. Wow, thank you udah nge-give nih. Thank you ya. Di gift 100 cuk. Thank you bro. Waduh, orang kaya gue dikasih 100. Oke, gue lanjut ya. Ya, jadi buat temen-temen ya ikutin aja. Jangan lupa follow Telegram gue dan YouTube-nya gue. Di situ Telegram channel tentang ekonomi ya. Jadi buat temen-temen nih, gue ulangin ya, mata uang sama uang berbeda. Mata uang itu adalah tidak berbentuk ada nilai fundamentalnya seperti emas. Dulu di zaman dulu 71 berubah aturan uang dari uang standarnya dolar tuh emas, sekarang sudah berubah menjadi ya mata uang. Gitu ya. Mata uang itu kalau lu diemin itu
Uang itu harus bergerak cepat. Makanya Jokowi itu mengutang itu utangnya itu harus cepat bergerak untuk dibeliin seperti properti, emas dan lain-lain. Berbentuk harus dijadiin proyek dan lain-lain harus cepat. Kalau uang tidak bergerak cepat, dia nilainya akan cepat ke nilai nol gitu ya. Dan kalau semakin tinggi semakin dolar nilai rupiah itu anjlok, semakin tinggi nilai properti, karena orang-orang itu takut ketika rupiah itu turun, dia beliin properti, beliin emas atau beliin saham. Ketika nilai saham naik, berarti rupiah itu pasti turun. Banyak orang kaya itu beli saham itu karena dia takut kalau misalnya rupiah menjadi ke nol, ke dasar. Itu yang teman-teman harus tahu nih. Investor itu mencari aman untuk rupiah mereka, sementara ekonomi menyebutnya itu inflasi. Sebenarnya bukan inflasi, itu deflasi. Jadi ya, orang tuh mengira rupiah itu melemah. Sebenarnya bukan melemah, mereka mengalihkan uang mereka kepada saham, properti, karena rupiah mulai jatuh. Tapi ketika rupiah menguat, investor akan taruh duitnya ke rupiah, kayak gitu sih. Orang kaya tuh pinter tuh. Makanya kalau duitnya gede kayak gitu. Jadi perubahan yang pertama ya. Apalagi sekarang ini perubahan ekonomi yang dari mata uang currency menjadi cryptocurrency. Jadi teman-teman juga harus tahu semuanya serba udah digital, bank juga sudah digital, informasi update yang baru ya buat teman-teman ya. Nah, perubahan lain dalam aturan uang. Jadi perubahan lain dalam aturan uang itu terjadi pada tahun 1974. Sebelum tahun 1974, masa pensiun karyawan diurus oleh perusahaan. Perusahaan menjamin adanya gaji selama karyawan yang pensiun itu masih hidup. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, hal itu juga sudah tidak berlaku lagi. Jadi di zaman 50 tahun yang lalu, pekerja zaman dulu tuh enak banget. Karena mereka kerja itu dapat uang pensiun gitu. Kayak ibu gua sampai sekarang masih dapat duit pensiun. Sekarang udah nggak ada pensiun guys. Jadi lo generasi Z, generasi milenial itu harus bekerja keras untuk mengumpulkan dana pensiun. Karena lo nggak ada dana pensiun lagi nanti. Gitu. Ya, kalau lo nggak punya dana pensiun, waduh, susah nanti. Lo harus mengumpulkan dana pensiun karena sekarang banyak perusahaan itu tidak memberikan dana pensiun. Dana pensiun yang dibayarkan seumur hidup pada karyawannya disebut dana pensiun tunjangan yang ditetapkan atau defined benefit. Dewasa ini hanya sedikit kali perusahaan yang menawarkan karena terlalu mahal. Setelah 1974 muncul dana pensiun jenis baru, yaitu kontribusi yang ditempatkan oleh defined contribution. Saat ini dana pensiun dikenal dengan nama 401k. Dana pensiun DC tidak menjamin gaji seumur hidup. Kamu hanya mendapatkan apa yang kamu dan perusahaan setorkan kalau Anda dan perusahaan Anda lakukan. Nah, jadi ngeri juga nih. Jadi banyak orang tuh kehabisan uang selama masa pensiun. Salah satunya alasan munculnya ketakutan yang menyebar luas. Ini bisa diusut kembali ke perubahan aturan uang pada tahun 1974. Rasa takut itu sah-sah aja gitu. Sistem pendidikan US tidak membekali warganya dengan pengetahuan keuangan yang dibutuhkan untuk berinvestasi dengan sukses guna menghadapi masa pensiun. Kalaupun pengajaran sesuatu tentang uang, sekolah mengajari para murid untuk menyeimbangkan saldo buku cek, memilih sejumlah kecil reksadana dan membayar tagihan tepat waktu. Pendidikan keuangan tidak cukup untuk mengatasi masalah keuangan yang kita hadapi, lebih dari itu. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa aturan uang sudah berubah dan bahwa kalau mereka menabung, mereka adalah pecundang. Kurangnya uang untuk membayar dana pensiun akan menjadi krisis ekonomi Indonesia berikutnya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak belajar tentang keuangan, karena banyak sekolah-sekolah itu tidak mengajarkan tentang kecerdasan keuangan. Sekolah-sekolah itu hanya mengajarkan skill-skill ya seperti profesional dan lain-lain.
Mereka hanya diajarkan untuk menabung. Mereka itu tidak diajarkan untuk berinvestasi. Banyak sekolah-sekolah itu tidak mengajarkan tentang investasi. Leras bahas uang mulu. Iya, memang kita pembahasannya dengan uang. Percuma kalau misalnya teman-teman itu pekerja keras dan akhirnya tidak mempelajari tentang keuangan, lu akan jatuh bangkrut lagi. Nah, ini selalu bertanya, "Bang, umur 18 sudah ada dana 20 juta, bisa dibuat apa?" gitu ya. Jangan cari bisnisnya dulu, pelajari bisnisnya dulu. Lu investasi dulu ke isi kepala dulu. Isi kepalanya mungkin dengan pelajari ikut seminar bisnis, ikut komunitas kayak gitu. Lu isi kepala mindsetnya dulu. Kalau lu terjun bisnis, ya tadi kan udah gue bahas tuh. Tadi udah gue bahas sih sebenarnya. Saya pernah main kripto. Bagaimana cara jual tanah atau villa itu beda ya, beda ininya ya, beda materinya. Sekarang materinya tentang keuangan soalnya. Oke, gue akan kasih tahu lo kenapa orang kaya tuh semakin kaya. Jadi teman-teman harus tahu kenapa orang kaya tuh semakin kaya. Mungkin tidak adil rasanya mengetahui bahwa aturan uang tuh udah berubah. Bahwa perubahan itu membuat kamu tuh semakin miskin. Jadi aturan uang yang terbaru ini membuat kita tuh semakin miskin. Kalau lo tidak tahu informasi terbaru. Nah, sekarang kan sudah zamannya cryptocurrency. Jadi kalau lu tidak tahu cara main duit sekarang, lu akan bertambah miskin. Itu poin nomor pertama. Bahwa semua itu di luar kendali kamu. Namun begitunya adanya. Kunci menjadi kaya adalah menyadari bahwa sistem itu tidak adil. Mempelajari aturan yang berlaku dan menggunakan untuk kepentingan kamu. Hal ini memerlukan kecerdasan keuangan. Dan kecerdasan keuangan hanya bisa didapat dengan memecahkan masalah keuangan. Ya. Sekarang kalau menurut gue sih, lu harus tahu aturan keuangan modern ini. Coba pelajari aturan keuangan, cara transaksi di modern gini. Karena kan kita tahu kita beralih dari physical ekonomi ke arah virtual ekonomi. Jadi lu juga harus tahu kayak gitu. Nah, jadi banyak orang kaya itu semakin kaya karena mereka belajar memecahkan masalah keuangan. Orang kaya melihat masalah keuangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, menjadi semakin cerdas dan semakin kaya. Orang kaya tahu bahwa semakin tinggi IQ keuangan mereka, semakin besar masalah yang bisa mereka tangani, makin banyak pula uang yang mereka bisa hasilkan. Alih-alih lari, menghindari atau berpura-pura masalah uang itu tidak ada, orang kaya menyambutnya dengan tahu itu adalah kesempatan untuk menjadi kaya. Itulah sebabnya mereka semakin kaya. Jadi buat teman-teman kenapa sih malas belajar tentang keuangan, tentang manajemen keuangan dan lain-lain? Daripada memecahkan masalah itu, kalian tuh lebih memilih ya udahlah nggak ada masalah keuangan kayak gitu. Kalian tuh kebanyakan memecahkan masalah hutang kalian dengan hutang baru. Jadi kalian memecahkan masalah kartu kredit yang lama itu buat kartu kredit yang baru untuk melunasi kartu kredit yang lama. Itu sering terjadi. Ketika kamu itu menyelesaikan kartu kredit yang baru dan akhirnya kamu tidak bisa membayar, ditagih debt collector, akhirnya kamu menyekolahkan aset kamu yang kamu punya untuk membayar kartu kredit. Tapi tidak selesai di situ, kamu tetap berhutang lagi. Kamu tuh harus menyelesaikan masalah itu dulu sebelum kamu ingin jadi kaya. Banyak orang atau pengusaha-pengusaha itu jatuh bangun itu disebabkan bukan karena bisnisnya yang jelek, tapi karena kamu tidak bisa manajemen keuangan. Yang salah itu bukan bisnisnya, tapi akarnya. Akarnya itu dari lu sendiri. Lu bisa nggak mengelola keuangan lu sendiri gitu ya. Jangan membayar hutang dengan hutang. Itu nggak worth it banget kayak gitu. Jadi itu cara orang kaya menangani masalah keuangan, ya mereka berpikir gimana caranya memecahkan masalah gitu.
ini gimana ya caranya memecahkan, gue punya utang nih, masalah gue punya utang banyak, akhirnya gue memecah masalah dengan apa nih, oh mungkin gue harus jual ini supaya gue bisa dapat komisi dan akhirnya gue bisa ngunasin hutang ini. Tapi gue jangan ngutang lagi, gue harus benerin dulu nih cash flow-nya gue tuh harus mungkin 6 kali. Ini gue kasih saran ya, kalau misalnya lu mau cash flow lu bagus, ini gue matiin dulu yang ini nih. Ini habis udah. Kalau misalnya lu mau keluar dari lingkaran hutang, lu harus manajemen pengeluaran lu 6 kali sampai 12 kali. Contoh pengeluaran bulanan lu tuh 10 juta. Ya lu harus memiliki 6 kali cadangan keuangan. Ya kali 6 60 juta. Itu aman, guys. Ya. Hai kakak, hai juga, hai semua. Nah, itu cara orang kaya untuk menyelesaikan masalah keuangannya mereka. Nah, ini cara orang miskin menangani masalah keuangan. Kalau tiba saatnya mendeskripsikan orang miskin tuh melihat masalah uang hanya sebagai masalah. Banyak yang merasa menjadi korban uang. Ya, korban uang tuh kayak korban utang dan sebagainya. Banyak mereka merasa jadi satu-satunya yang mengalami masalah uang. Mereka mengira kalau mereka punya lebih banyak uang, masalah mereka akan berakhir. Nah, banyak orang itu berpikir tes tes